Sorry ass DJ. Kalian semua seharusnya menerima sistem kompetisi, tetapi pertanyaan apa yang kamu miliki? Sarsein memandang lebih dari 200.000 dewa sejati abadi di bawah dan berkata, tidak ada yang berbicara, karena sistem kompetisi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati abadi sangat sederhana, sesederhana menggambar banyak dan mengelompokkan eliminasi satu lawan satu hingga pemenang akhir ditentukan. Dan pemain kuat yang telah tampil baik dalam kompetisi masih dapat dipilih bahkan jika mereka telah tersingkir, jadi yang harus dilakukan oleh para kontestan adalah menunjukkan kekuatan mereka dengan sekuat tenaga. Bagus sekali, Sage-Sage melanjutkan, kalau begitu izinkan saya mengulangi aturan mainnya. 1. Jangan gunakan harta di luar tingkat dewa sejati yang abadi. Jangan menjarah harta pihak lain. 2. Anda dapat menggunakan metode apapun untuk mengalahkan atau membunuh lawan Anda, tetapi Anda tidak dapat memperbudak lawan dalam pertempuran. 3. Kamu bisa menghindar selama pertempuran, tetapi kamu tidak bisa begitu saja menghindari pertempuran, dan kamu tidak bisa bersembunyi di harta karun tipe istana. Pelanggar akan didiskualifikasi. 4. Pertempuran berakhir ketika satu pihak mati atau menyerah. Ketika satu pihak menyerah melawan sampai meninggalkan medan perang, kami tidak akan melarang pihak lain untuk terus menyerang. Membunuh atau tidak membunuh sepenuhnya terserah pemenangnya, tetapi saya juga mengingatkan Anda bahwa selain kekuatan, penyelenggara juga memperhatikan kepribadian Anda. 5. Kami tidak membutuhkan hasil imbang. Durasi setiap pertarungan tidak boleh lebih dari 1 tahun. Jika pemenang belum ditentukan, kedua belah pihak akan kehilangan kualifikasi untuk promosi pada saat yang bersamaan. 6. Setelah setiap putaran pertempuran, Anda memiliki 10 tahun untuk memulihkan kekuatan Anda. Anda dapat membeli berbagai harta di kota suci saya untuk menambah kekuatan ilahi Anda, atau Anda dapat memilih untuk mundur dan berlatih, tetapi Anda tidak boleh meninggalkan kota suci. Akhirnya, setiap pertempuran dewa sejati abadimu akan disaksikan oleh banyak makhluk super, jadi lakukan yang terbaik untuk menunjukkan kekuatanmu. Suara gemuruh Sage-Sage membuat jiwa lebih dari 200.000 dewa sejati abadi bergetar. Kemudian, di atas langit di ruang bola yang membentang beberapa tahun cahaya, layar elektronik besar muncul. Itu adalah jam tangan pertempuran. Ada ratusan ribu kotak yang tersusun rapat dari atas ke bawah. Setiap kotak mengarah ke dua garis, lalu menciut ke dalam kotak dengan garis yang mengarah ke kanan di kolom lain. Jelas, ini adalah meja promosi untuk kompetisi 2 lawan 1 yang biasa digunakan di era bumi, tetapi tidak ada nomor seri di dalam kotak, dan jelas masih menunggu pengundian. Pada saat yang sama, sistem virtual Luo Feng menerima email hanya dengan beberapa kata, nomor seri Anda dalam pertempuran powerhouse tingkat dewa sejati abadi adalah -122.704. 122.704. Luo Feng diam-diam berkata, bukankah ini urutan pendaftaran saya? Penyelenggara menghemat tenaga dan menggunakan nomor pendaftaran sebagai nomor lotre. Semua orang seharusnya menerima email dari sistem, kan? Suara Sage-Sage teringat lagi. Ya, nomor seri kalian masing-masing adalah urutan pendaftaran kalian. Dan pengelompokan urutan pertempuran, sistem virtual sekarang akan diumumkan di langit melalui gambar acak. Banyak pembangkit tenaga listrik segera melihat ke atas ketika mereka mendengar kata-kata itu. Di meja urutan pertempuran yang ditutupi dengan langit, kotak-kotak yang semula kosong perlahan-lahan muncul dari atas ke bawah. Kotak pertama adalah 141.789, dan kotak kedua adalah 141.789. Ini adalah 01257, yang kotak ketiga adalah 001478, kotak keempat adalah 098741, dan waktu pertempuran dan medan pertempuran muncul pada garis horizontal setelah kotak. 178.922, ini nomor seriku. 087162, haha, orang Malang, kamu kurang beruntung saat bertemu denganku. Permainanku hari ini, saat nomor di kotak di meja pertempuran muncul satu persatu, banyak pembangkit tenaga listrik di bawah ini juga membicarakannya. 122.704. Nomor seri saya juga telah keluar. Ketika sebagian besar nomor seri meja pertempuran dikonfirmasi, nomor seri Luo Feng akhirnya muncul. Lawannya adalah 159.487,
waktu kompetisi adalah 3 hari kemudian, dan medan perang adalah ruang pertempuran No. 0135. Luo Feng melihat meja pertempuran di langit dan berkata dalam hati. Setiap kontestan, urutan partisipasimu, lawan, tempat, semuanya telah ditentukan. Suara sage-sage terdengar lagi. Anak-anak kecil yang tidak memiliki permainan, Anda dapat bergerak bebas. Aula arena ini juga telah menyiapkan bar, tempat pertemuan, untuk Anda. Meja pertempuran di langit akan memperbarui hasil permainan secara real-time. Tentu saja, pertempuran yang sebenarnya tidak akan disiarkan kepada Anda. Dan para pemain yang memiliki kompetisi hari ini, Anda sekarang dapat memasuki ruang pertempuran. Hari pertama kompetisi telah dimulai. Ketika suara itu jatuh, sosok sage-sage yang berdiri di udara menghilang, dan ribuan sosok di luar lapangan berubah menjadi pita dan terbang ke ruang pertempuran yang berbeda. Seperti kebanyakan pembangkit tenaga listrik lainnya, Luo Feng tidak meninggalkan arena, pertama karena pertempuran pertamanya hanya 3 hari kemudian, kedua, dia tinggal untuk mempelajari beberapa informasi intelijen. Di sudut arena, ada bar persegi dengan diameter ratusan ribu kilometer, tersebar di meja batu, atau dalam kelompok 3 atau 5, atau sendirian, duduk dengan pesaing yang kuat. Luo Feng juga duduk sendirian di atas meja batu, mengutak-atik gelas anggur kaca bening di tangannya, tetapi matanya tertuju pada informasi pertempuran di atas langit. Hari ini adalah total 2000 pertempuran, 1 batch setiap 3 hari. Pada tingkat ini, putaran pertama lebih dari 120.000 pertempuran dapat diselesaikan dalam lebih dari setengah tahun. Pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Saat ini, pada pertandingan antara 032112 dan 112.421, kotak 032112 telah meredup, sedangkan kotak 112.421 telah pindah ke posisi babak berikutnya. Ini bahkan belum 20 menit, dan permainan sudah berakhir. Luo Feng sedikit terkejut. Logikanya, hampir semua pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam kompetisi berada pada level tertinggi dari Dewa Sejati Abadi, dan perbedaan kekuatan seharusnya tidak menjadi begitu berbeda. Sepertinya nomor 112.421 cukup kuat. Sebuah suara yang kuat terdengar, dan seorang pria duduk di seberang meja batu Luo Feng. Rambutnya pendek tapi sangat kuat, terbakar dalam bentuk api hitam. Luo Feng tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat ini, dia tidak mengenal orang di depannya. Halo, saya Dahel dan saya penyendiri. Saya melihat Anda duduk di sini sendirian, jadi saya datang dan ingin minum dengan Anda. Pria itu mengangkat gelas di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Di benua asal, selain kerajaan Tuhan, suku dan sekte dan kekuatan lainnya, ada juga beberapa orang kuat yang penyendiri dan tidak bergantung pada kekuatan lain, tidak mau mengorbankan hidup mereka untuk orang lain, hanya ingin merasa nyaman, yang lain hanya belum menemukan kekuatan yang menurut mereka layak dilayani, dan menantikan tuannya. Dahel jelas yang terakhir, kalau tidak mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik ini. Halo, nama saya Daohe, mari kita minum bersama. Melihat pihak lain ramah, Luo Feng juga mengangkat gelasnya dan menjawab. Melihat situasinya, nomor 032112 sudah jatuh. Dahel memandang ke langit dan berkata, jatuh. Luo Feng sedikit bingung, melihat meja pertempuran, itu hanya berarti nomor serinya redup, mungkin dia baru saja mengaku kalah, dan dia tidak yakin dia telah jatuh, kan? Sepertinya Daohe adalah pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik ini. Dahel berkata sambil tersenyum. Luo Feng mengangguk, dan Nadal melanjutkan. 20 reinkarnasi yang lalu, saya berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik. Pada saat itu, saya masih berada di batas Dewa Sejati Void, dan saya juga berpartisipasi dalam kompetisi tingkat Dewa Sejati Void. Pada akhirnya, saya gagal dalam pertempuran 1v1. Meskipun saya tidak terpilih, saya juga mendapatkan beberapa pengalaman. Lihatlah meja pertempuran pada hari itu. Dahel menunjuk ke atas. Pada saat ini, lebih dari 10 pertempuran telah berakhir di meja pertempuran. Dalam lebih dari 10 kompetisi yang berakhir, nomor seri beberapa yang kalah telah redup, sementara yang lain masih menyala. Nomor seri yang redup menunjukkan bahwa yang kalah telah binasa, dan yang masih menyala menunjukkan bahwa yang kalah masih hidup. Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya,
Dia melihat ke langit dan melihat bahwa dalam 18 pertempuran yang telah berakhir, 12 orang telah jatuh, yaitu, tingkat kematian para pecundang telah mencapai 2/3. Kaohe, aku punya saran untukmu. Nadal melanjutkan. Meskipun nilai saya dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik itu tidak terlalu bagus, saya juga bertemu banyak teman yang bisa saya ajak bicara, dan beberapa dari mereka memiliki pengalaman dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik beberapa kali. Mereka mengatakan kepada saya bahwa dalam banyak kasus, penyelenggara pertempuran pembangkit tenaga listrik tidak menyukai para jenius yang telah membunuh terlalu banyak, jadi ketika lawan Anda menyerah, Anda harus meninggalkan lawan sendirian. Luo Feng tersenyum ketika dia mendengarnya. Apa maksudmu ketika kamu tidak suka membunuh sebagian besar waktu? Bukankah mereka juga menetapkan aturan untuk huru-hara berdarah seperti itu untuk lebih dari 2 miliar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati? Apa yang dipikirkan agama leluhur di benua asal? Terima kasih, saya akan mengingat saran Anda. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, Luo Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bagaimanapun, akan lebih baik untuk mengenal beberapa teman lagi. Sementara keduanya minum dan mengobrol, di aula pertemuan Luo Feng dan yang lainnya di sistem virtual, avatar virtual kapak raksasa bangkit dan tertawa dan berkata, haha, putaran pertama uji coba Void True God Powerhouse ini, sudah lewat. Di alam semesta virtual kota suci Gaton, Luo Feng dan yang lainnya berkumpul di Clubhouse. Avatar virtual kapak raksasa itu bangkit dan tertawa, haha, uji coba putaran pertama dari Void True God Powerhouse ini telah berlalu. Dewa kehampaan sejati, seperti Chaos dan Hong, yang awalnya memejamkan mata dan berkonsentrasi pada Dewa Pusat, juga bangkit satu demi satu, tetapi ekspresi mereka berbeda. Kapak raksasa, apa yang bisa dibanggakan, bahkan muridmu Hong telah lulus. Suara Chaos True God terdengar sambil tersenyum. Kekacauan, jangan terima. Kapak raksasa itu tampak sedikit kesal. Faktanya, hubungan antara Chaos dan Giant Axe selalu sangat baik, tetapi ketika keduanya berkuasa di ras manusia saat itu, mereka seperti orang tua besar. Dan sekarang, pemimpin tertinggi umat manusia adalah Luo Feng dan leluhur asli. Mereka memiliki tanggung jawab yang lebih sedikit dan beban yang lebih sedikit di pundak mereka. Secara alami, mereka semua menunjukkan sifat mereka. Mereka tertawa ketika mereka ingin tertawa, dan membuat masalah ketika mereka ingin membuat masalah. Lebih berhati-hati. Oleh karena itu, Chaos dan Great Axe sering bertengkar satu sama lain sekarang, yang semakin menunjukkan hubungan baik antara keduanya. Luo Feng memandang mereka berdua dan merasa sangat lega, meskipun guru Chaos dan kapak raksasa jauh lebih rendah darinya, Luo Feng masih sangat menghormati mereka. Kemudian Luo Feng melirik Mo Yu dan Ling Hai, dua dewa sejati Void di samping, tetapi menemukan bahwa wajah mereka tampak sedikit malu. Mo Yu, Ling Hai, apakah kalian berdua gagal? Luo Feng bertanya. Melaporkan ke Sekte Master, saya tidak kompeten dan tidak melewati babak pertama. Keduanya sedikit malu. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik asli di benua asal, dan mereka juga merupakan kekuatan tertinggi dari dewa sejati Void. Ini aneh. Mereka berdua juga merupakan kekuatan tertinggi dari dewa sejati Void. Meskipun mereka mungkin tidak sebanding dengan kapak raksasa dan Chaos, mereka seharusnya lebih kuat dari kakak Hong. Luo Feng bingung. Apa yang terjadi dengan lotere ini? Luo Feng bertanya. Itu masih terserah saya. Dewa sejati Chaos menghubungkan. Dering pertama dari Void True God Powerhouse Battle, yang disebut lotere, adalah bahwa di depan mesin aneh di ruang pesawat tertentu, Anda perlu memusatkan semua pikiran Anda dan menjangkau dan mengklik layarnya. Kemudian, mesin akan mengeluarkan catatan, dan nomor di atasnya akan menentukan nasib Anda. Mesin pencatat nomor. Luo Feng tiba-tiba teringat pada mesin pencatat nomor yang biasa digunakan di bank-bank di zaman bumi kuno. Ada nomor di setiap catatan. Punyaku 11.866, kapak raksasa 12.023, dan Hong 10.872. Kekacauan melanjutkan. Dan penguasa Roh Kudus, Guru Gula, yang memimpin pertempuran pembangkit tenaga dewa sejati Void, setelah lotre berakhir, dia mengumumkan bahwa jumlahnya di atas 10.000, dan dia bisa memasuki babak berikutnya. Mungkinkah mesin itu digunakan untuk menguji kekuatan suci? Luo Feng berkata setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan dalam Divine Power, Hong sedikit lebih buruk daripada Ling Hai dan Mo Yu.
Luo Feng kemudian membalikkan kesimpulannya. Lalu berapa banyak orang yang melewati putaran pertama kali ini? Luo Feng terus bertanya. Menurut hasil publik Tuan Gula, ada sekitar 10 juta orang. Kali ini kapak raksasa dewa sejati yang berkata. Jumlah total peserta True God Void lebih dari 56 juta, yang berarti tingkat promosi di babak pertama kurang dari 1/5. Luo Feng berpikir dalam hati. Tapi apa yang terjadi dengan angka-angka pada lotere? Jelas tidak tepat untuk menilai dengan kekuatan Divine Power, karena Hong adalah yang terlemah, bahkan lebih tidak mungkin untuk menarik undian berdasarkan keberuntungan, seberapa serius kompetisi semacam ini. Pasti memiliki makna yang dalam. Luo Feng juga berkata jangan berpikir lagi. Ling Hai, Mo Yu, kalian berdua dapat memilih untuk kembali ke sekte, atau terus tinggal di sini, dan kembali bersama setelah pertempuran antara pembangkit tenaga listrik selesai. Luo Feng berkata kepada mereka berdua. Master Sekte, saya ingin tinggal. Keduanya saling memandang dan berkata bersama. Luo Feng mengangguk, lalu melihat ke ruang kosong di sisi lain ruang konferensi. Dulu ada lebih dari 30 avatar virtual dari pembangkit tenaga dewa sejati. Ketika jarak dekat tingkat dewa sejati dimulai, avatar mereka semua dikeluarkan dari virtual, ruang alam semesta, jelas, dibatasi oleh aturan. Saya harap Jie Fanzi dan yang lainnya akan mempertahankan kejayaan mereka. Luo Feng tahu bahwa Jie Fanzi dan yang lainnya pasti akan binasa dalam huru-hara, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Luo Feng bertemu dengan beberapa teman baik di Plaza Bar. Beberapa dari mereka penyendiri, dan beberapa jenius yang dibudidayakan oleh kekuatan sektarian suku. Selain Dahel, Luo Feng juga bertemu Paul, penduduk asli suku yang mirip gurita, orang kuat saksi, Baki, yang diselimuti api biru dan tidak memiliki tubuh fisik, wanita cantik. Tentu saja, ini belum tentu nama asli mereka, hal yang sama berlaku untuk Luo Feng, Daohe hanya nama panggilannya, dan mereka tidak pernah secara aktif mengungkapkan nomor mereka satu sama lain. Pada saat ini, Luo Feng, Dahel, Paul, Baki, dan Tian Mei sedang duduk di sekitar meja bundar batu. Sisanya minum dan mengobrol, sementara Luo Feng melihat ke langit dan menonton kemajuan permainan. 1988 dari 2000 pertandingan pertama telah berakhir, dan lebih dari 1.300 pecundang telah jatuh. Lebih dari 1.300 dewa sejati abadi telah jatuh. Kemungkinan kejatuhan ini benar-benar tidak rendah, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Tapi aku tidak akan mengikuti jejak mereka. Pada saat ini, sosok Saint Safir muncul di atas lagi, dan suaranya yang luar biasa terdengar. Putaran pertama dari ronde pertama Eternal True God Powerhouse telah berakhir. Batch kedua pemain, Anda dapat memasuki ruang pertempuran. Setelah berbicara, Sage-Sage berteleportasi dan menghilang. Akhirnya giliranku. Luo Feng berdiri sambil berdesir, dan berkata kepada beberapa teman baru yang duduk di dekat meja batu, semuanya, aku akan segera datang. Sungai pisau, jangan jatuh. Pembangkit tenaga listrik seperti gurita Paul tertawa. Tutup mulut gagakmu, Daohe bukan orang biasa pada pandangan pertama, bagaimana bisa begitu mudah kalah. Klan penjara hitam Tian Mei berkata dengan menggoda. Kaohe, kami bisa menunggumu di sini untuk melanjutkan minum. Dahel pun tertawa terbahak-bahak. Pria kuat Baki, yang berbentuk seperti api biru, tidak berbicara, tetapi terus menyesap gelas anggurnya. Luo Feng memandang mereka, mengangguk dan tersenyum, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Ruang tempur 0135 adalah lingkungan yang mirip dengan gurun bumi, dengan pasir kuning tak berujung beterbangan di langit, tetapi kekuatan setiap butir pasir kuning di sini jauh melebihi kekuatan bom nuklir di bumi. Sungguh ruang yang unik, sebuah ruang dengan diameter sekitar 100 tahun cahaya dikompresi dalam ruang pertempuran dengan diameter hanya jutaan kilometer. Saya tidak tahu apakah ruang ini terbentuk secara alami dan kemudian dipotong oleh Yang Maha Kuasa, atau diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu sendiri. Luo Feng menggantung di atas pasir kuning di langit, merasakan bagian waktu dan ruang ini, berpikir di dalam hatinya. Ruang di sini tampaknya lebih stabil daripada daratan asal, dan gravitasi super bahkan jauh lebih besar daripada bintang neutron alam semesta asli. Saya khawatir bahkan Dewa Abadi tidak dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Pada saat ini, Luo Feng sudah merasakan aura tirani lain yang datang dari puluhan tahun cahaya jauhnya,
dan itu adalah lawan pertamanya dalam pertempuran pembangkit tenaga dewa sejati abadi. Ketika Luo Feng merasakan aura tirani pihak lain juga memperhatikan Luo Feng, dan kemudian kedua belah pihak segera terbang ke arah satu sama lain dengan kecepatan 100.000 kali kecepatan cahaya. Faktanya, setelah kedua belah pihak memasuki ruang pertempuran, posisi mereka diteleportasi secara acak, kadang-kadang kedua belah pihak berjauhan, kadang-kadang sangat dekat, dan beberapa bahkan mulai saling berhadapan segera setelah mereka berteleportasi. Luo Feng dan lawannya dipisahkan oleh puluhan tahun cahaya, yang lebih jauh, tapi butuh waktu kurang dari 2 jam sebelum Luo Feng melihat lawan pertamanya. Ini adalah binatang alien dengan panjang sekitar 10 juta kilometer, dengan tubuh bersisik mirip dengan kadal bumi dan 3 kepala, tetapi sepasang sayap burung berbulu di punggungnya. Di ruang pertempuran, ukuran tubuh kota suci Gaton tidak lagi terbatas. Setiap orang kuat bertarung dengan sosoknya yang paling biasa. Faktanya, tubuh dewa sejati abadi jauh lebih dari 10 juta kilometer panjangnya. Pada saat ini, tubuh Luo Feng panjangnya sekitar 100.000 kilometer, dia memegang pisau peminum darah, tetapi dia tidak membunuh Wu Yuyi di belakang punggungnya. Meskipun binatang alien ini memiliki aura yang kuat, kekuatan tempurnya rata-rata, hampir tidak mencapai batas dewa sejati yang abadi. Luo Feng tidak ingin melakukan yang terbaik dalam pertempuran pertama, jadi dia tidak menggunakan sayap Wu Murder. Halo, saya Daohe. Luo Feng tahu bahwa kekuatan lawan jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri, tetapi dia adalah orang pertama yang menyambutnya dengan anggun. Aku tidak perlu tahu namamu, kamu hanya lawan pertama yang aku kalahkan dalam pertempuran. Binatang asing itu meraung, dan di masa depan, namaku akan mengejutkan seluruh benua asal. Oh, kamu sangat baik, apakah orang tuamu tahu? Luo Feng tersenyum dan kemudian berkata, sayang sekali kamu bertemu denganku, kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan. Kemudian pisau peminum darah itu terhunus, dan kecemerlangan berwarna darah yang berkabut mengelilingi bilahnya. Ho 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 ho. Makhluk asing itu mengaum dengan keras, jelas-jelas terprovokasi oleh kata-kata Luo Feng barusan. Begitu berbalik, ekor naga yang panjangnya jutaan kilometer menyapu lurus ke arah Luo Feng, bibrida ekor naga ditutupi dengan lapisan karapas hitam dan cerah, dan kerucut tajam terbentuk di ujungnya. Itu naga yang mengibaskan ekornya lagi. Kenapa setiap makhluk dengan ekor suka menggunakan trik ini? Luo Feng mencibir. Dia tidak mengelak, atau bahkan diblokir dengan senjata, dia hanya mengulurkan tangan, minum, kekuatan ilahi yang tak terlihat meletus. Boom! Ekor naga besar itu sepertinya tersapu oleh pelat besi, dan terhalang oleh udara, dan tidak bisa lagi bersandar pada tubuh Luo Feng. Apa? 3 kepala binatang alien itu menunjukkan kengerian pada saat yang sama. Meskipun gerakan ini bukan trik terkuatnya, itu bisa dianggap sebagai gerakan pembunuh, dan karapas di ekor naga bahkan lebih abadi. Harta karun kelas menengah dewa sejati berubah menjadi harta karun, tetapi diblokir dengan mudah. Dan pembangkit tenaga manusia yang memiliki napas datar sebelumnya, sekarang memiliki napas yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun hanya dalam sekejap, kengerian di mata binatang itu berubah menjadi warna yang ganas. Aum! Raungan lain, ekor naga tebal yang terhalang oleh ruang, benar-benar meluas hingga puluhan juta kilometer dalam sekejap, dan tampak lembut dan tanpa tulang, dalam bentuk searah jarum jam, cincin, melewati penghalang yang dibentuk oleh kekuatan ilahi Luo Feng, dan kerucut tajam di ujungnya menusuk langsung ke rompi Luo Feng. Tapi dia ngeri melihat ada tanda main-main di mata manusia berambut hitam di depannya. Apa? Pisau berwarna darah menyala, dan raungan menyakitkan bergema di langit dan bumi, dan saya melihat setengah dari ekor naga besar jatuh di pasir kuning, dan darah menodai area pasir yang luas. Dan Luo Feng berbaju perak dan berambut hitam masih menggantung di udara, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali, tetapi cahaya pedang berwarna darah di tangannya bahkan lebih terang. Jika kamu punya trik lain, gunakan itu. Luo Feng bahkan tidak bergerak, dia tahu bahwa jika dia bergerak, lawannya mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Dia ingin melihat trik apa lagi yang dimiliki binatang alien ini, seperti kucing yang bermain dengan tikus, yang membuat pihak lain mulai menjadi sangat arogan. Tampaknya ada sedikit keputusasaan di mata binatang asing itu, tetapi lebih dari itu adalah kegilaan. Dia adalah jenius yang paling menonjol di klan itu, dan tak terkalahkan di antara para dewa sejati abadi di klan itu.
Tapi di babak pertama pertempuran pembangkit tenaga listrik ini, dia benar-benar dipukuli sampai titik ini oleh manusia biasa-biasa saja. Itu hanya dipukuli. Ah, manusia sialan, aku bukan lawanmu, tapi aku akan membuatmu membayar. Alien itu meraung dan meraung. Oh, Luo Feng tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Aum, saya melihat alien itu mengaum lagi, dan tubuhnya menjadi lebih kecil, hingga panjangnya ratusan ribu kilometer. Kemudian, makhluk asing itu melebarkan sayapnya dan terbang searah jarum jam 2 kali di udara, sebelum seorang pria ganas terjun langsung ke pasir kuning tak berujung di bawah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di pasir kuning? Luo Feng sedikit bingung. Kalau begitu aku akan turun dan melihat apa yang kamu lakukan. Boom! Luo Feng turun seperti dewa, dan menghantam pasir kuning dengan keras di seluruh tanah. Sebuah kawah besar langsung terbentuk di bawah kakinya. Gelombang kejut tak berujung memancar, dan pasir kuning beterbangan sekitar miliaran kilometer. Seketika hanyut. Rasanya menyenangkan menjadi keren. Luo Feng diam-diam berkata. Dia merasakan bahwa makhluk asing itu berputar-putar dengan cepat di kedalaman miliaran kilometer di bawah kakinya, dan berteriak. Kamu sengaja menjatuhkanku, dan aku tidak takut. Jika kamu punya cara, gunakan itu. Kalau tidak, kamu akan diinjak-injak di bawah kakiku selamanya. Dan makhluk asing yang berputar-putar di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya yang melesat lurus ke atas, dan kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Luo Feng sedikit terkejut. Luo Feng melompat dengan lembut, dan aliran cahaya juga meledak seketika dari bawah, seperti cacing pasir yang tiba-tiba meledak keluar dari gurun. 3 cekungan darah di bawah menggigit Luo Feng dari 3 arah, membangkitkan pada saat yang sama pasir kuning menutupi setengah dari langit. Mencari kematian, Luo Feng hendak melambaikan tangannya memegang pedang peminum darah. Tiba-tiba, dia merasakan perlawanan yang kuat datang. Apa? Luo Feng terkejut, dan langsung menyadari bahwa pasir kuning yang diangkat oleh makhluk asing itu sebenarnya berwarna darah, dan dia ada di dalamnya. Laut pasir darah. Binatang asing itu meraung. Trik ini adalah metode pengikatan terkuatnya. Ia menyebarkan darahnya sendiri yang mengandung kekuatan suci, dan menggabungkannya dengan harta domain yang dimilikinya untuk membentuk kekuatan pengikat yang kuat. Laut darah, jurus ini menghabiskan banyak divine power setiap kali digunakan, jadi itu tidak akan pernah digunakan sampai keadaan darurat. Pada saat ini, darah kekuatan suci melekat pada pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya, menjadikannya lautan pasir darah yang lebih kuat. Dan 3 kepalanya yang menggigit Luo Feng bukanlah gigitan biasa, itu adalah triknya yang paling kuat melahap para dewa. Dengan gigitan itu, bahkan armor perang di bawah level menengah dari dewa sejati abadi dapat digigit. 3 kepala digigit ke arah yang berbeda, sehingga sulit bagi lawan untuk melawan mereka semua. Tentu saja, dia tahu dalam hatinya bahwa kekuatan Luo Feng bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan dengan 2 gerakan ini, dia hanya memiliki satu tujuan, setidaknya untuk menyakiti Luo Feng. Aku meremehkanmu. Luo Feng mendengus pelan. Memotong. Kekuatan ilahi yang besar mulai terbakar, dan lautan darah dan pasir yang tak berujung langsung terbakar seperti sarang laba-laba yang terbakar oleh api. Roda bulan. Lampu pisau bundar berwarna darah menyala, sangat indah. Sikat, 3 kepala raksasa semuanya dipotong dari leher, 2 diantaranya jatuh dengan keras, dan yang lainnya masih menuju Luo Feng, dan kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dan Luo Feng tidak punya waktu untuk bereaksi lagi. Boom! Kepala berdarah dari makhluk asing itu menggigit baju perang Luo Feng. Dunia seolah berhenti sejenak. Setelah itu, Luo Feng tersenyum. Kenapa? Menyerah? Aku tidak akan membunuhmu. Dia mengerti bahwa hati dewa sejati dari binatang asing ada di kepala ini, dan karena itu, kepala itu dapat terus menyerang setelah dipotong. Hanya saja setelah kehilangan sebagian besar tubuh ilahinya, kekuatan ilahi yang tersisa dari binatang alien terlalu lemah. Bahkan baju besi Luo Feng tidak rusak oleh gigitan ini, dan tubuh ilahi Luo Feng hanya hilang kurang dari 1/10.000. Kaohe, aku tidak butuh belas kasihanmu. Ini penghinaan bagiku. Kepala makhluk asing itu meraung. Oke, kalau begitu aku akan memenuhimu. Luo Feng juga bukan ibu mertua, kecuali bahwa binatang asing itu terlalu arogan pada awalnya, tetapi dia menghargai penampilannya nanti. Luo Feng gelisah dengan kekuatan ilahi, dan telapak tangannya dikirim terbang ke kepala besar yang masih menggigit tubuhnya. Gerimis.
Setelah itu, pisau katun tipis yang tak terhitung jumlahnya menutupi kepala di udara seperti seutas hujan. Sungai pisau, ingat, namaku Yake Lizard, suatu hari aku akan melampauimu. Ingat, kepala binatang alien itu mengeluarkan raungan terakhir, dan kemudian berubah menjadi bubuk. Kadal Yake, nama bagus. Luo Feng tersenyum ringan, sayang sekali bakatmu tidak akan pernah melampauiku. Luo Feng mengerti bahwa kadal yak ini pasti akan dibangkitkan setelah pertempuran, jika tidak, ia tidak akan mengeluarkan auman terakhirnya. Pada saat ini, titik teleportasi yang bersinar dengan lampu hijau muncul di atas ruang pertempuran. Sudah waktunya untuk keluar, Luo Feng berubah menjadi Streamer dan terbang menuju titik teleportasi. Dia tidak tahu bahwa pertempuran yang baru saja dialami menarik perhatian banyak makhluk hebat. Di ruang pesawat independen dari sistem virtual kota suci Gaton, ada bangunan melingkar yang mirip dengan arena Romawi kuno di era bumi, dengan diameter 10 tahun cahaya ini adalah kuil Raja Kota Suci Gaton. Pada saat ini, lebih dari 100 siluet kabur yang tak tertandingi duduk di atas takhta besar yang diatur dalam sebuah cincin, dan di tengah cincin ada ribuan bola cahaya ilusi. Di setiap bola cahaya, pemandangan di ruang pertempuran tercermin. Beberapa pertempuran telah berakhir, dan beberapa pertempuran masih berlangsung. Tokoh-tokoh pendukung ini adalah raja-raja dewa di anak benua barat benua asal, yang melekat pada kekuatan para dewa leluhur. Dan minat mereka sekarang terfokus pada pertempuran yang baru saja selesai di Battle Space 0135. Nomor 122.704, yang menyebut dirinya Knife River, benar-benar bagus. Dia sangat berbakat. Diperkirakan dia bisa masuk 100 besar dari semua pembangkit tenaga listrik kali ini. Kata sosok berlengan 4. Ya, dalam lebih dari 2000 pertempuran yang telah berakhir, kekuatan sungai pisau ini mungkin bukan yang pertama atau kedua. Sebuah suara seperti batu raksasa berkata. Memang benar, dia tidak menggunakan teknik rahasia sihir pembakaran sampai akhir. Jika dia menggunakannya di awal, aku takut binatang alien itu akan terbunuh dalam hitungan detik, dan kurasa dia belum melakukan yang terbaik. Sosok ramping lainnya berkata dengan apik, dengan suara yang memikat. Gaton, apakah kamu tahu asal-usul si kecil ini? Seorang tokoh api bertanya dengan lantang. Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak tahu. Sosok yang diselimuti cahaya keemasan berkabut itu tersenyum dan berkata, itu adalah Dewa Raja Gaton. Tidak tahu, haha. Gaton, kamu pasti egois dan ingin membawanya di bawah komandomu. Seorang Raja Dewa mencibir. Gaton, apakah sungai pisau itu adalah galaksi Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi? Sosok lain dengan sinar cahaya hitam berkata, tapi itu adalah salah satu dari 3 penguasa Siguo, Raja Ilahi Simo. Keberadaan seperti apa Raja Dewa? Selama dia telah melihat makhluk sekali, dia tidak akan pernah melupakan aura ilahi yang lain. Dan sekarang Luo Feng tidak sengaja menyamar, dia bisa mengenalinya secara alami. Apa, Master Sekte Senyu Galaksi? Bukankah itu murid Raja Dewa Kayu Ungu? Dewa Raja Simu, dia memiliki pelayan dari dunia binatang, dan dia adalah musuh bebuyutan dari agama leluhur kita. Ya, di seluruh benua asal, hanya anak benua timur yang dia kendalikan adalah musuh dari kekuatan agama dewa leluhur kita. Bagaimana muridnya bisa berpartisipasi dalam pemilihan bakat agama spiritual leluhur kita? Angka 1 demi 1 mendengar bahwa Daohe ini adalah murid yang dikabarkan dari Raja Ilahi Zimu, Master Sekte Senyu, dan mengatakan 1 demi 1. Faktanya, seperti alam semesta asli, agama leluhur dan binatang buas dunia dari benua asal juga bermusuhan, dan Raja Dewa Kayu Ungu yang memperbudak binatang dunia secara alami adalah musuh agama leluhur. Tentu saja, ini semua adalah rahasia tingkat atas, dan keberadaan tingkat yang lebih rendah tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, penjaga kota suci Gadun memiliki sikap yang lebih ramah terhadap Luo Feng sebelumnya. Namun, pembangkit tenaga listrik biasa juga akan bertanya-tanya mengapa anak benua timur tidak pernah mengadakan pertempuran pembangkit tenaga listrik. Semuanya, dengarkan aku. Dewa Raja Gaton berkata dengan suara bernada tinggi, Daohe ini memang Master Sekte Galaksi Senyu. Tapi dia bukan murid Raja Dewa Kayu Ungu. Gaton, apakah kamu yakin? Gaton, apakah kamu punya bukti? Gaton, masalah ini tidak boleh sembarangan, kita harus menyelidikinya dengan cermat. Raja Dewa lainnya terus-menerus bertanya,
dan jika mereka malah melatih murid untuk Raja Dewa Kayu Ungu, bukankah mereka akan ditertawakan? Diam, God King Gaton berteriak keras, jelas dengan sedikit kemarahan. Jika itu masalahnya, maka saya akan mengumumkannya. Dewa Raja Gaton terdiam sejenak, lalu berkata, pesan ini dikonfirmasi oleh Dewan Tertinggi Agama Dewa Leluhur. Ada keheningan. Dewan tertinggi ini terdiri dari beberapa Raja Dewa di inti Sekte Dewa Leluhur. Masing-masing dari mereka berada di atas kekuatan Raja Dewa Puncak, di mana mereka dapat dipertanyakan oleh anggota periferal ini. Karena itu dikonfirmasi oleh Dewan Tertinggi, itu pasti sangat mudah. Setelah keheningan, seorang Raja Dewa dengan suara melengking berkata, ya, apa yang telah dikonfirmasi oleh Dewan Tertinggi tidak boleh salah. Aku lega sekarang, haha. Banyak dewa dan raja juga setuju. Faktanya, kebanyakan dari mereka hanya terikat pada agama Dewa Leluhur. Terus terang, mereka adalah anggota periferal. Mereka tidak dapat menyentuh kepentingan inti sebenarnya dari agama Dewa Leluhur, dan tentu saja mereka tidak akan terlalu peduli. Apa? Yinhe itu bukan murid Raja Dewa Kayu Ungu. Mungkinkah bukan Raja Dewa Kayu Ungu yang menghentikanku hari itu? Tapi Raja Dewa itu masih memiliki kekuatan seperti itu. Raja Dewa Simo, yang diselimuti cahaya hitam, diam-diam mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Raja Dewa yang misterius, dan dia mengerti bahwa Raja Dewa pasti telah menemukan keberadaan binatang buas di medan perang pada waktu itu, tapi kenapa dia tidak mempublikasikan? Dan sekarang bahkan Dewan Tertinggi dari agama ilahi leluhur telah bergabung, masalahnya bahkan lebih rumit. Dewa Raja Simo sangat kesal, tetapi dia segera memutuskan bahwa dia masih tidak tahu tentang kepemilikan Luo Feng atas budak dari binatang buas dunia karena Luo Feng bukan murid Dewa Raja Simo, dia masih memiliki kesempatan. Jika Luo Feng ada di tempat kejadian saat ini, dia akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, jika Raja Dewa yang datang untuk membantu hari itu benar-benar Gaton, dan Simo sudah mengenalnya dengan baik, dan mereka berdua adalah anggota dari Sekte Dewa Leluhur. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali identitas satu sama lain? Oke, ini adalah akhir dari masalah ini, semua orang harus fokus pada pertempuran lain. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki tanggung jawab untuk memilih talenta, kata Dewa Raja Gaton dengan keras. Benar, mari kita lanjutkan menonton. Seorang Raja Dewa juga menjawab, dan kemudian bangunan bundar besar itu kembali tenang. Di Gaton Holy City Arena, bar persegi medan perang tingkat dewa sejati yang abadi, pita perak terbang ke meja batu di sudut, yang adalah Luo Feng, kepala Sekte Senyu. Kaohe, ya, ini kurang dari 3 jam, sudah berakhir. Dahel menuangkan anggur sambil tersenyum ketika dia melihat Luo Feng kembali. Saya katakan sebelumnya bahwa Daohe bukan orang biasa, Anda tahu, tidak ada cedera sama sekali, jelas menang sangat mudah. Kata Tian Mei yang sangat menggoda, matanya tertuju pada Luo Feng. Mungkin itu hanya keberuntungan, dan aku kebetulan menyalahgunakan hidangan. Paul yang seperti gurita berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita bertarung di babak selanjutnya? Tapi kamu harus melewati babak ini dulu. Luo Feng juga bercanda. Knife River, aku tak sabar untuk bertarung denganmu lebih banyak lagi. Baki, yang tadinya pendiam, juga berkata. Baki, kalau begitu jangan tersingkir sebelum kau bertemu denganku. Luo Feng tersenyum dan mengangkat gelasnya ke sisi lain. Baki mengucapkan sedikit kata, tetapi setiap kata tulus. Kaohe, apa rencanamu ketika kamu turun? Bisakah kamu tinggal di sini untuk minum bersama kami? Tian Mei menatap Luo Feng dengan penuh harap. Luo Feng melihat ke meja promosi Tianmu, yang berarti nomornya telah dipindahkan ke kotak ronde berikutnya, dan ronde pertempuran berikutnya akan diadakan dalam 10 tahun. 10 tahun adalah waktu yang singkat bagi Luo Feng, yang telah menjalani lebih dari 4 reinkarnasi. Dalam 10 tahun terakhir, saya akan terus tinggal di sini, sambil terus mengamati situasi promosi, mencari teman dan mendapatkan beberapa informasi. Luo Feng berpikir dalam hati. Kalau begitu aku akan tinggal di sini, mari kita mengobrol sambil minum. Luo Feng mengangkat gelas anggurnya untuk bersulang. Tapi aku punya istri. Minum adalah minum. Tian Mei, jangan pukul aku. Luo Feng menyesap anggur dan tiba-tiba berkata lagi. Puff, Dahel dan yang lainnya memuntahkan setengah dari anggur mereka. Wajah Mei memerah hari itu, dan dia berkata dengan malu dan marah,
pergilah, siapa yang akan memukulmu?" Semua orang tertawa terbahak-bahak, menarik perhatian pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. 10 tahun begitu singkat, semua pertempuran di babak pertama perang pembangkit listrik tingkat dewa sejati abadi telah berakhir dalam sekejap mata. Di babak pertama hampir 120.000 pertempuran, lebih dari 70.000 pemain kuat jatuh. Pada saat yang sama, lebih dari 800 pertempuran dimainkan selama setahun tanpa pemenang. Pada akhirnya, keduanya kehilangan kualifikasi untuk promosi, enggan lulus, tapi akhirnya memutuskan untuk abstain. Akhirnya, total 109.566 pemain kuat memasuki babak kedua. Dan sekelompok kecil orang kuat Luo Feng, Dahel, Tian Mei, Baqi, dan Paul, semuanya melewati babak pertama, yang benar-benar mengejutkan Luo Feng. Di kanopi alun-alun, angka-angka yang mewakili jumlah kontestan dimulai, dan para pemain kuat yang memasuki babak kedua secara acak dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Di babak kedua Eternal True God Powerhouse, pertandingan Luo Feng diatur dalam 2000 pertandingan pertama, dan lawannya adalah 0-1-1-1-4-2. Di Aula Raja Dewa Sistem Virtual Kota Suci Nagaton, sekelompok sosok agung duduk-duduk. Oh, itu galaksi nomor 122.704, putaran ini benar-benar bertemu dengan monster surgawi No 0-1-1-1-4-2, kali ini ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sebuah suara keras terdengar. Itu benar, Galaxy adalah pemenang ronde pertama, dan kekuatannya dianggap top-notch, sementara monster hari itu ada di ronde sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak menggerakkan tangannya, dan hanya mengandalkan ilusi, akan membuat jiwa lawan selamanya asteris. Suara melengking dari Raja Dewa berkata, "Gaton, katamu, siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan pertempuran ini?" Tanya seorang Raja Dewa yang diselimuti api. "Tas, saya secara alami optimis tentang Bima Sakti." Dewa Raja Gaton berkata perlahan dalam cahaya keemasan berkabut. "Zambu, bagaimana menurutmu, monster itu jenius yang kau kembangkan hari itu?" God King Tas bertanya dengan keras ke arah lain. "Apakah pertempuran ini? Tentu saja, bawahanku memenangkan kemenangan yang menakjubkan." Sosok berbentuk naga bersayap 4 berkepala 2 berkata dengan keras. "Haha." Dewa Raja Tas tertawa keras, sungguh membosankan melihat orang-orang kecil ini berkelahi. Bagaimana kalau kita orang tua berjudi? Berjudi, bagus. Apa metode perjudiannya? Raja Dewa lainnya juga tertarik. Ini sangat sederhana, saya di desa, Anda bertaruh pada kemenangan galaksi, atau kemenangan menakjubkan, dengan poin agama roh leluhur sebagai taruhan, 1-1. Dewa Raja Tas berkata dengan keras. Pada tingkat Raja Dewa, hal-hal seperti koin asal secara alami tidak berguna bagi mereka, dan poin agama dewa leluhur diedarkan dalam agama dewa leluhur, dan dapat ditukar dengan berbagai harta, bahan, warisan, dan barang-barang lainnya, hanya setelah selesai. Agama dewa leluhur, tugas itu hanya bisa diperoleh, yang cukup berharga. Oke, saya bertaruh pada galaksi menang, 10.000 poin. Aku bertaruh Juese, 8.000 poin. Tentu saja itu menakjubkan, aku bertaruh 5.000 poin. Menakjubkan, para murid Zangbo tidak mungkin salah, aku bertaruh 20.000 poin. Banyak Raja Dewa membuat taruhan satu demi satu. Pada akhirnya, 15 orang yang bertaruh pada Luo Feng memiliki total 102.000 poin. 21 taruhan pada taruhan yang luar biasa, tetapi jumlahnya mencapai 190.000 poin. Bersikaplah optimis tentang keindahan setan. Dewa Raja Gaton tidak memasang taruhan, tetapi dia tertawa dan berkata, "Semuanya, ada 2000 pertempuran dalam kelompok ini, dan beberapa pembangkit tenaga listrik tidak kalah dengan galaksi ini. Jangan menggurui galaksi dan mengabaikan pertempuran lainnya. Memang, ada beberapa permainan, seperti Nyukuai nomor 145.876, yang merupakan murid bangga dari Dewa Raja Gaton." Seorang Raja Dewa berkata, "Tetapi dalam permainan itu, kedua belah pihak jelas kuat dan lemah, dan hasilnya ditentukan lebih awal. Ya, kumpulan 2000 pertempuran ini berarti bahwa galaksi memiliki sesuatu yang harus diperhatikan untuk Juese." Beberapa Raja Dewa berkata satu demi satu. Dewa Raja Gaton tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan Raja Dewa Simo, yang diselimuti cahaya hitam, tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam berkata dalam hatinya, "Yin He,
Aku ingin melihat bagaimana kamu melewati level monster surgawi. Ruang pertempuran Eternal True God Arena nomor 0101, di atas air biru yang tak berujung, Luo Feng berdiri di udara, tetapi dia tidak merasakan napas lawan sama sekali. Lingkungan ruang pertempuran ini seperti lautan bumi. Luo Feng menghirup angin laut yang sedikit asin, tetapi gelombang kerinduan datang ke hatinya. Berapa lama, sudah berapa lama sejak saya kembali ke kampung halaman saya bumi? Dia berjalan di atas air biru, satu langkah, dua langkah, setiap langkah dengan riak. Di bawah air laut yang sedikit, sekelompok ikan sedang berenang. Luo Feng terkadang menyelam ke laut dan bepergian bersama mereka di terumbu karang, terkadang dia melompat keluar dari laut untuk terbang bersama burung laut, membiarkan angin laut yang asin meniup wajahnya. Untuk sesaat, dia hampir lupa di mana dia berada. Dan ketika dia merasakan aura yang sangat indah dan familiar di seberang lautan yang tak berujung, Luo Feng gemetar, dan seluruh jiwanya bergetar dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk terbang menuju nafas itu, suasana hatinya sangat mendesak, dan air laut yang menempel di tubuhnya menghilang seketika. Kerinduan yang tak tertandingi di kedalaman jiwa. Akhirnya, dia melihatnya, cinta dalam hidupnya. Pakaian putih berkibar, Zuo Liyun Xiao. Dan sosok berbaju putih itu juga menatap Luo Feng saat ini, tapi ada kebencian di matanya. Su Xin. Luo Feng tiba-tiba bergerak maju, memeluk sosok di depannya dengan erat. Sudah berapa lama sejak aku memelukmu di dunia nyata? Mata Luo Feng penuh dengan air mata, dan kerinduan yang tak berujung tampaknya teratasi sekaligus. Sudah berapa lama kamu tahu? Kamu hanya tahu cara berkultivasi dan menyingkirkanku. Apakah kamu tahu betapa kesepian dan takutnya aku? Sosok di lengannya berkata pelan. Su Xin, ini aku yang salah, aku yang salah. Luo Feng mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri secara mendalam. Sejak pernikahan mereka memang semakin jarang bersama. Luo Feng sering menghabiskan waktu lama di pengasingan, atau keluar. Bahkan jika dia bertemu Su Xin untuk waktu yang singkat, itu hanya avatar virtual. Dia benar-benar merasa bersalah tentang Su Xin. Aku tidak menyalahkanmu, bisakah kamu tidak pergi lagi di masa depan? Sosok cantik itu berkata dengan penuh kasih sayang. Tentu saja, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mata Luo Feng kabur, dan yang dia lihat hanyalah sosok di depannya yang menghantuinya. Kita akhirnya bisa bersama selamanya. Ada senyum di wajah sosok itu, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangannya dan memeluk Luo Feng. Tangan yang sempurna dikelilingi dengan kasih sayang, tetapi belati tajam muncul di tangan itu. Oke, kita akan bersama selamanya. Mata Luo Feng berangsur-angsur redup, yang ada di hatinya hanyalah rasa bersalah yang tak ada habisnya terhadap Su Xin. Hanya saja aku telah terlepas dari reinkarnasi dan kembali ke benua asal, bagaimana aku bisa bersamamu? Tiba-tiba, satu-satunya kejelasan yang tersisa di hatinya membuat mata Luo Feng berbinar. Boom! Ketika belati kecil itu hendak menembus tubuh Luo Feng, divine power yang tak terbatas meledak, dan sosok cantik itu terkejut dan terbang kembali. Siapa kamu? Luo Feng sangat marah ketika dia sadar kembali. Dengan berkah pemusnahan, kekuatan sucinya telah membakar secara ekstrim, dan dengan ganas menyelimuti sosok menawan itu. Pakaian putih pada sosok, hulala, hancur berkeping-keping, dan penampilan tanpa cacat mulai berubah, kamuflase terkelupas lapis demi lapis, dan tubuh asli mulai terungkap. Ini adalah makhluk menakutkan dengan tubuh penuh dewa, sosok cantik, dan penampilan yang menyerupai wanita di bumi, tetapi tidak memiliki fitur wajah sama sekali. Ini adalah tubuh sebenarnya dari monster surgawi. Ini sangat berbahaya, aku hampir menabraknya. Luo Feng memandangi makhluk mengerikan itu, terutama belati di tangannya, dan menghela napas dingin. Jika dia benar-benar tidak berdaya, hati dewa sejati sangat menderita, saya khawatir dia tidak akan mati atau terluka parah. Tapi sekarang setelah dia bebas, dia tidak akan pernah jatuh ke dalam ilusi pihak lain lagi. Kamu benar-benar bisa membebaskan diri. Suara menakjubkan iblis itu melengking, bahkan dengan sedikit kepanikan. Ya, aku membebaskan diri, maka ini saatnya kematianmu. Luo Feng berteriak tajam, langsung memegang pisau peminum darah di tangannya. Tidak, jangan bunuh aku akan mengaku kalah. Suara memesona itu berteriak pelan,
dengan nada memohon, dan sekaligus penuh pesona. Akui kekalahan, aku memberitahumu dengan sangat serius. Luo Feng memarahi. Ini bukan tentang menang atau kalah lagi, kamu menyakiti hatiku. Pikiran. Betapa sucinya Su Xin di hati Luo Feng, bagaimana dia bisa membiarkan makhluk rendahan seperti itu menyerang. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Apa? Dalam teriakan melengking dari setan surgawi, pisau peminum darah Luo Feng menyala dengan lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya, langsung memusnahkan lawan menjadi abu. Kamu sedang mencari jalan buntu. Meskipun Luo Feng telah mengubah pihak lain menjadi brengsek, dia masih tidak bisa menenangkan amarahnya. Cinta di hati saya, bagaimana saya bisa membiarkan orang lain menyinggung? Kuil Dewa dan Raja Kota Suci Gaton. Kemudian galaksi benar-benar menang, keinginannya sangat bagus, saya khawatir dia telah mencapai puncak transformasi bijak. Meskipun itu adalah kemenangan, hanya pada saat-saat terakhir saya melepaskan diri dari ilusi. Hasilnya hanya di garis depan. Haha, galaksi menang, aku bisa memenangkan 10.000 poin. Banyak Raja Dewa mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan Raja Dewa Natas bahkan lebih bangga, kali ini dia mendapatkan hampir 90.000 poin. Zangbu, apa pendapatmu tentang pertempuran ini? Dewa Raja Gaton bertanya ke satu sisi. Raja Dewa Zangbo bersayap 4 dan berkepala 2 berpikir sejenak dan berkata perlahan. Hari ini Yao Jue adalah yang terbaik dalam hal ilusi. Bakatnya dapat langsung menangkap bagian terlemah dari jiwa lawan, mengubahnya menjadi bentuk orang atau hal yang paling dihargai lawan, dan membuatnya jatuh ke lingkungan yang paling dirindukan. Sungguh ilusi yang mengerikan. Dewa-dewa lainnya tergerak. Bima Sakti benar-benar dapat menembus ilusi seperti itu, dan keinginannya kuat, saya khawatir itu tidak jauh dari ranah Raja para Dewa. Raja Dewa Zangbo melanjutkan. Galaksi ini benar-benar jenius yang langka. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi pemenang terakhir, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk dipanggil menjadi jenius inti dari agama Dewa Leluhur, kata Raja Dewa Gaton. Ya, galaksi memiliki kualifikasi ini. Sebuah suara bergema. Tapi Stunning itu sudah mengaku kalah, tapi Yinhe masih membunuhnya, dan Yinhe juga membunuh lawannya di ronde pertama. Apakah pembunuhannya terlalu berat? Sebuah suara lembut berpendapat lain. Ji Yao, pembunuhan apa ini? Belum lagi jika lawan menjadi orang yang paling kamu hargai, tidak bisakah kamu membencinya di hatimu? Kata Dewa Raja Gaton. Ya, ini aku khawatir itu akan lebih kejam dari galaksi. Ya, bagaimana saya bisa membiarkan orang lain tersinggung oleh pikiran tulus saya? Dewa dan Raja yang terkenal mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Tapi Dewa Raja Simo dalam cahaya gelap itu kesal dan tidak mau. Jika manusia memasuki inti dari agama Dewa Leluhur, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini, apalagi menangkap budak binatang buas dunianya. Dia harus menemukan kesempatan untuk menyingkirkan kekhawatiran ini. 50 tahun telah berlalu, dan sejak Luo Feng mengalahkan iblis surgawi, 4 putaran lagi telah berlalu. Di ronde ketiga hingga ke-6, lawan Luo Feng pada dasarnya tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, pemain terlemah bahkan lebih buruk daripada Kadal Nayake, dan pemain terkuat tidak sehebat iblis surgawi. Di babak ketiga, Luo Feng bertemu Kapten Yu Kuei yang telah merancang dan menjebaknya di kota suci Gadon. Pertempuran ini dapat dikatakan sebagai pertemuan musuh, dan mereka sangat cemburu. Nyuki dan Luo Feng sama-sama ingin membunuh lawan mereka. Tapi begitu mereka bertarung, Yu Kuei menyadari bahwa dia salah sebelumnya, dia bukan lawan dari Master Sekte Galaksi Senyu, yang alias Dao He, dan pertempuran mereka benar-benar sepihak. Luo Feng menggunakan berbagai postur untuk memukul dan mempermalukan Kapten Yu Kuei. Pada akhirnya, Yu Kuei mengakui kekalahan, dan Luo Feng tidak mengambil nyawanya. Di ronde keempat, Luo Feng bertemu dengan seorang pria kuat bernama Bam Men. Pria ini tidak menggunakan senjata, tetapi pandai meninju, menendang, dan melempar. Luo Feng juga tidak menggertaknya, menyingkirkan pisau peminum darah, dan bertarung dengan lawan dalam jarak dekat. Setelah itu, ketika Luo Feng memblokir trik terkuat lawan, gelombang cahaya dinamis, Bam Men yakin dan menyerah kepada Luo Feng. Di ronde kelima, Luo Feng bertemu lawan bernama Kui, yang merupakan pria kuat yang pandai dalam serangan jiwa dan serangan ilusi, tetapi dia masih jauh dari iblis surgawi hebat yang pernah dia temui sebelumnya. Dengan kehendak Luo Feng,
dia memecahkan semua metode serangan lawan tanpa banyak usaha, dan Nakui tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Di ronde ke-6, Luo Feng bertemu Baki, salah satu dari banyak teman yang dia temui sebelumnya. Baki benar-benar luar biasa, tubuhnya seperti api biru bisa membengkak dalam sekejap, menjebak Luo Feng sepenuhnya, dan kemudian dia ingin memusnahkan Luo Feng secara langsung dengan tubuh dewanya yang besar. Namun, Luo Feng menggunakan breakdown, kekuatan ilahi terbakar, dan nyala api biru langsung dimusnahkan seperti lilin di angin. Meskipun Baki menggunakan sebagian besar tubuh ilahinya, dia bahkan tidak bisa melukai Luo Feng sedikit pun, jadi dia harus menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Dalam 4 ronde ini, Luo Feng tidak membunuh satu orang pun, dan dia memenangkan semuanya dengan mudah, dia bahkan tidak menggunakan kekuatannya untuk membunuh Wu Yuyi. Setelah total 6 putaran, hanya ada 3.382 jenius yang tersisa dalam pertempuran powerhouse tingkat dewa sejati abadi. Pada saat yang sama, meskipun video pertempuran dari pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati yang abadi dirahasiakan, beberapa pecundang tidak jatuh, atau beberapa pembangkit tenaga listrik yang jatuh segera dibangkitkan oleh Raja Dewa dari kekuatan mereka sendiri, menyampaikan berita ke pembangkit tenaga listrik yang masih berpartisipasi dalam kompetisi, dan kemudian selain itu, beberapa Raja Dewa yang menonton pertandingan tidak ketat, dan informasi dari beberapa kontestan yang kuat secara bertahap terungkap, dan ketenaran mereka secara bertahap menjadi dikenal, dan bahkan orang-orang paling terkenal, memiliki nama panggilan mereka sendiri. Yang pertama adalah Garus orang gila yang haus darah, seorang setengah orc setengah manusia berkulit coklat tua, kekar dan agung, yang menggunakan kapak perang raksasa yang disebut Goro. Segera setelah kapak keluar, dunia runtuh, dan semua lawan berubah menjadi bubuk daging, tidak ada kontestan yang bertemu orang ini yang selamat. Dan Garus yang haus darah, setelah menang, bahkan akan menjilat daging dan darah yang melekat pada kapak raksasa, yang sangat berdarah dan membuat lawan-lawannya berikutnya ketakutan. Yang kedua adalah Varela yang jahat dan licik, seorang humanoid wanita. Gunakan 2 pisau pendek, bilahnya sangat beracun. Dia pandai dalam keterampilan siluman dan pembunuhan, setelah memasuki ruang pertempuran, dia akan segera menyembunyikan napasnya, dan kemudian diam-diam mendekati lawan dan membunuhnya. Dan trik terbaiknya disebut backstab, yaitu menyerang punggung lawan dan membunuhnya dengan 1 pisau. Beberapa lawan yang lebih lemah bahkan tidak bisa melihat wajah Varela bahkan sampai mati. Yang ketiga adalah Uter, utusan cahaya. Dia adalah kehidupan dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya dan penampilan humanoid, tapi tubuhnya terbuat dari logam. Dia menggunakan pedang 2 tangan besar yang disebut Ash Messenger. Asal-usul julukan utusan cahaya adalah karena cahaya keemasan yang dipancarkan secara alami oleh tubuhnya, dan fakta bahwa dia memiliki mantra. Setiap kali dia akan memenangkan pertempuran, dia akan membujuk lawannya, percayalah. Cahaya suci, selama lawan mengaku kalah, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Yang keempat adalah Jaina, Suangsiu es dan api, wanita cantik berambut pirang yang penampilannya hampir identik dengan manusia di bumi, memegang tongkat berharga, Etiesh. Gaya bertarungnya cukup istimewa, yaitu mengendalikan 2 hukum air dan api untuk serangan jarak jauh. Hukum air dan api di sini berbeda dengan hukum air dan api yang dipahami Luo Feng dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa Jaina dapat diubah menjadi esensi hukum air dan api sampai batas tertentu. Hancurkan tubuh lawan dengan panas yang ekstrim, atau bekukan jiwa lawan dengan es yang ekstrim. Yang kelima adalah Anduin yang maha penyayang, yang juga seorang pria dengan penampilan yang mirip dengan Earthlings. Alasan mengapa disebut Rahmat Agung dan Rahmat Agung Anduin adalah karena tidak ada lawan yang dia lawan yang jatuh, dan para pemain yang bertarung melawannya bahkan bisa mendapatkan kesembuhannya jika mereka terluka dalam pertempuran. Adapun gaya bertarungnya, mereka yang dikalahkan olehnya bersyukur dan tidak ingin mengungkapkannya secara detail. Hanya saja dikabarkan bahwa Anduin memiliki trik yang disebut Mind Stealing, yang dapat sepenuhnya mensimulasikan gerakan pamungkas lawan, sehingga ia dapat menggunakan keterampilannya untuk kembali padanya. Keenam adalah panah menembus jantung Rexer, yang merupakan kehidupan kepala binatang humanoid. Dikatakan bahwa itu adalah hibrida dari kelompok binatang yang berbeda dan suku humanoid di benua barat. Rexer ini pandai menggunakan busur dan anak panah, yang merupakan senjata yang relatif tidak populer. Namun, busur dan anak panah Rexer memang luar biasa,
dan panah yang mereka tembakkan sangat kuat bahkan bisa menembus jantung dewa sejati lawan dengan satu panah, sehingga mereka memiliki julukan satu panah yang menusuk hati. Raja Sungai Pisau tak terduga ketujuh adalah Luo Feng yang menggunakan alias Sungai Pisau. Alasan mengapa dia disebut tak terduga adalah karena Raja Dewa diam-diam mengungkapkan bahwa setiap permainan Sungai Knife cukup mudah. Keluarkan kekuatan penuhmu. Kemudian semua pecundang yang menghadapi Daohe di 4 ronde selanjutnya juga selamat, mereka mengaku jauh dari lawan Daohe. Tempat ke-8 adalah Kuan-Kuan hingga Rou Beta. Dia sebenarnya adalah teman pertama yang Luo Feng temui dalam kompetisi ini, Dahel. Beta adalah nama aslinya, yang dikatakan diungkapkan oleh kekuatan yang akrab dengan pengalaman hidupnya. Tidak disangka-sangka bagi Luo Feng bahwa Beta begitu kuat, karena dia mengaku telah berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit listrik tingkat dewa sejati Void sebelumnya, tetapi dia tidak terserap ke dalam agama dewa leluhur. Jelas, kekuatannya rata-rata pada waktu itu. Tapi setelah 20 reinkarnasi, Vegeta telah menjadi salah satu orang yang paling mempesona dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati yang abadi. Jelas, dia punya banyak peluang. Namun, metode bertarungnya sama liar dan primitifnya dengan Baman, pertarungan tangan kosong, tetapi kekuatan pertarungan tangan kosong ini tidak diketahui seberapa kuat dari Baman. Kedelapan orang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang paling mempesona dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati abadi ini, dan di atas 8 orang ini, ada juga salah satu pemain terkuat yang diakui oleh Raja-Raja Dewa dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik ini, Charotel yang tak terkalahkan. Kekuatan dari wortel ini adalah dia hanya menggunakan satu jurus dalam setiap pertempuran, dan kekuatan setiap gerakannya hanya cukup untuk memukul lawan sampai ke ambang kematian, tetapi tidak membiarkan lawan jatuh. Anda tahu, ini jauh lebih sulit daripada membunuh lawan dengan satu gerakan, karena salah satunya adalah Anda dapat melihat seluruh kekuatan lawan secara sekilas, dan yang lainnya adalah Anda harus memahami kekuatan gerakan ini, kekuatannya terlalu kuat, lawan akan jatuh. Tidak cukup membuat lawan kehilangan kemampuan tempur. Oleh karena itu, Charotel ini dapat disebut sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di dalam Tuhan sejati yang abadi dan sejati. Dalam 50 tahun terakhir, putaran kedua pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat Void True God juga telah berakhir, dari lebih dari 10 juta dewa sejati Void yang lulus penilaian putaran pertama, hanya lebih dari 100.000 yang lulus penilaian. Luo Feng sangat terkejut bahwa dewa sejati kapak raksasa, dewa kekacauan sejati, dan bahkan dewa hati sihir sejati semuanya melewati babak kedua, yang merupakan keajaiban. Dalam 10 tahun lagi, pertempuran 1v1 antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati Void akan dimulai, dan Luo Feng juga akan menyambut lawan ketujuhnya dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati abadi, perbaikan ganda es dan api Jaina. Di Aula Raja Dewa Alam Semesta Virtual Kota Suci Gadun, lebih dari 100 sosok yang kuat sekarang menatap salah satu dari ribuan bola kristal di tengah, yang akan berlangsung di babak ini, ruang pertempuran Knife River vs. Jaina. Sungai Pisau yang tak terduga ini sebenarnya telah bertemu Jaina, yang juga merupakan salah satu pemain terkuat di tahun ini. Ini menarik, sangat menarik. Sosok api Dewa Raja Tas berkata, dia termasuk di antara para dewa dan raja. Popularitasnya sangat tinggi, bagus, kali ini pembangkit tenaga listrik melawannya untuk memulai permainan, dan dia juga mendapatkan banyak poin Ancestral Divine Religion. Tas, apakah kamu masih membuka properti kali ini? Jika kamu melakukannya, aku akan menaruh semua poin pada Jaina itu. Kata sosok tanaman yang terjerat anggur. Buka, tentu saja, saya akan membuka kompetisi apapun yang diikuti oleh Daohe, tetapi Aaron Bak, Anda menempatkan semua poin pada Jaina, jangan kehilangan segalanya, kata God King Tas sambil tersenyum. Sungai Pisau ini, oh tidak, harus dikatakan bahwa Master Sekte Senyu, Galaksi, memang sangat kuat. Namun, itu masih lebih buruk dari Jaina. Apakah kamu benar? Dewa Badai Salju, Jarak, sesosok yang terbentuk dari kristal biru muda berkata. Aaron Bak, jangan banyak bicara. Sosok biru muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Blizzard, Jaina ini putrimu. Bukan hanya aku yang tahu. Apa yang harus disembunyikan? Putrimu sangat kuat, bukankah tepat untuk memberimu wajah? Elon Bak mencibir. Blizzard mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi.
Raja Dewa Badai Salju ini adalah Raja Dewa Tunggal yang kuat. Dia tidak mendirikan kerajaan Tuhan, tetapi membentuk organisasi kekuatan bernama Blizzard Entertainment, yang mengkhususkan diri dalam pengoperasian berbagai permainan virtual, kasino hiburan, dan fasilitas lainnya. Salah satu raksasa paling kuat di benua. Dia sendiri hanya anggota periferal dari agama Dewa Leluhur, tetapi tampaknya dia juga memiliki rencana untuk memasuki inti dari agama Dewa Leluhur dengan membiarkan putrinya berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik ini. Apa? Jaina adalah putri Dewa Badai Salju. Haha, sepertinya menekan Jaina benar, Blizzard adalah puncak Raja Dewa. Saya juga menekan Jaina, saya menekan 30.000 poin. Seorang Raja Dewa yang terkenal mendengar kata-kata itu dan bertaruh pada Jaina satu demi satu. Mereka tahu betapa kuatnya Blizzard. Tidak lama kemudian, ada 32 Raja Dewa yang bertaruh pada Jaina, dengan total 410.000 poin, dan 13 orang yang bertaruh pada Luo Feng, dengan total 190.000 poin. Total poin taruhan di kedua sisi melebihi 600.000, mencapai titik ini taruhan terbesar sejak perang kekuasaan kedua dimulai. God King Tas tidak bisa membantu tetapi sedikit khawatir. Jika Jaina menang, dia akan kehilangan hampir 220.000 poin. Baginya, dia tidak hanya harus mengejar apa yang telah dia dapatkan sebelumnya, tetapi dia juga akan kehilangan semua usaha kerasnya, mendapatkan kekayaan selama bertahun-tahun. Galaksi, kamu harus menang. God King Tas diam-diam berkata dalam hatinya. Pada saat ini, di ruang yang dipantulkan oleh bola kristal terbesar di tengah kuil dewa, Luo Feng akhirnya muncul. Ruang pertempuran nomor 0007 berdiameter lebih dari 200 tahun cahaya. Ada kerikil yang tak terhitung jumlahnya mengambang di ruang kosong. Ruang kosmik ini terlihat biasa, tetapi Luo Feng, yang ada di dalamnya, dapat dengan jelas memahami kekuatan yang dikandungnya. Puing-puing ini berukuran sekecil 1 mm dan sebesar ratusan juta kilometer. Energi yang terkandung dalam setiap bagian jauh lebih dari 100 juta kali lipat dari volume materi yang sama di alam semesta asal. Demikian pula, struktur ruang di sini adalah juga 100 juta kali lebih stabil daripada benua asli, bahkan lebih dari benua asli. Bagian dalamnya lebih stabil, dan komposisi semua zat kerikil persis sama. Jelas, puing-puing ini ternyata dihancurkan oleh benda langit yang sangat besar. Ukuran aslinya mungkin puluhan tahun cahaya, pikir Luo Feng dalam hati. Ketika bintang primordial alam semesta primordial dibuka, setiap bintang primordial berdiameter 100 miliar kilometer, dan kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan 10.000 kilometer kerikil di sini. Orang bisa membayangkan betapa kokohnya benda angkasa itu sebelum hancur, dan betapa menakutkannya serangan untuk menghancurkannya menjadi seperti sekarang ini. Luo Feng melihat ke sekeliling ruang tanpa akhir dan tidak bisa tidak memikirkannya. Tidak, Luo Feng tiba-tiba terkejut, dia tiba-tiba berpikir bahwa termasuk ruang pertempuran sebelumnya adalah semua ruang terpisah yang terpotong, jelas ruang tempat dia berada adalah sama. Hanya Raja Dewa yang memiliki kekuatan tertinggi ini. Luo Feng mau tidak mau merindukan kekuatan Raja Dewa ketika dia mengingat tubuh asli Raja Jin yang berukuran ratusan juta tahun cahaya. Faktanya, dia tidak tahu bahwa tubuh sebenarnya dari Raja Jin diperbesar di alam semesta asli, tetapi itu ratusan kali lebih kecil dalam struktur spasial yang stabil seperti benua asal. Pada saat ini, suara lembut datang dari kejauhan. Mengapa Daohe, berdiri di tempat yang sama dengan bodoh, apakah kamu sangat tertarik dengan ruang ini? Luo Feng terkejut dan buru-buru tenang. Dia sudah merasakan aura kuat berderap dari jauh. Sebelum ada yang datang, transmisi suara tiba lebih dulu. Hanya dalam sekejap, Jaina yang cantik dan kuat dengan sosok yang baik dan bagian depan dan belakang yang menonjol telah muncul ratusan juta kilometer jauhnya. Halo, Jaina. Luo Feng menyapa pihak lain dengan ramah. Dia memiliki kasih sayang bawaan untuk makhluk yang terlihat persis seperti penduduk bumi, belum lagi pihak lain adalah wanita cantik. Kaohe, sepertinya kamu tertarik dengan ruang pertempuran ini. Jaina bertanya sambil tersenyum. Apakah Anda tahu informasi apapun? Jawab Luo Feng. Aku datang ke sini sebelum ruang ini dipotong. Mata indah Jaina sepertinya memiliki kerinduan akan masa lalu. Luo Feng mendengarkan dengan tenang, seolah Jaina punya cerita dengan tempat ini. Hampir 10 reinkarnasi yang lalu, saya adalah anggota periferal dari Dewa Sejati Void Sekte Dewa Leluhur. Jaina melanjutkan. Suatu kali,
Saya menerima misi. Tujuannya adalah untuk menyelidiki informasi dari sekte misterius di alam semesta rahasia bernama Adoria. Dilaporkan bahwa sekte ini mungkin melakukan sesuatu yang merugikan agama leluhur. Setelah itu, saya datang ke Adoria, berhasil menyusup ke sekte ini, dan berhubungan dengan beberapa ajaran rahasia mereka. Setelah mendapatkan cukup bukti, saya kembali ke Dewa Leluhur dan menyerahkan tugas. Setelah itu, sekte Dewa Leluhur benar-benar mengirim Raja Dewa yang kuat ke Adoria, tidak hanya menghancurkan sekte misterius ini, tetapi juga menghancurkan benua Adoria menjadi berkeping-keping, dan akhirnya memotong ruang dari alam rahasia kosmos ini untuk membentuk ruang pertempuran saat ini. Luo Feng terkejut mendengar bahwa ada alasan untuk ruang pertempuran ini. Ada jejak kesedihan di wajah Jaina, dan dia berkata perlahan, "Cao He, apakah kamu tahu mengapa aku mengatakan ini padamu?" Luo Feng menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu mengapa Jaina memberitahunya hal-hal ini. "Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu kalah dariku, kamu akan dipilih ke dalam lapisan inti dari agama Dewa Leluhur dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di masa depan. Dalam agama Dewa Leluhur, Anda akan menerima berbagai tugas, atau eksplorasi, atau pembunuhan, atau penghancuran. Bahkan jika agama Dewa Leluhur mewakili asal benua asal, pembunuhan tidak dapat dihindari. Tapi terkadang, ratusan juta nyawa berada dalam genggamanmu. Sama seperti Adoria ini, yang awalnya memiliki nyawa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hancur total hanya karena kelompok yang menentang agama leluhur." Hati Luo Feng tergerak, ya, gerbang kota terbakar, dan Ciyu terpengaruh, mengapa nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di benua Adoria jatuh. Ketika saya menjalankan misi di Adoria, saya juga bertemu dengan beberapa teman, semuanya adalah penduduk asli setempat biasa. Mungkin di mata Raja para Dewa, itu hanya semut, tetapi mereka memang lahir di alam semesta saja, seperti kita. Hidup, Jaina berkata. Yang ingin saya katakan adalah bahwa di masa depan, ketika Anda menjadi orang kuat dari agama Dewa Leluhur, atau ketika Anda menjadi algojo dari agama Dewa Leluhur, jangan bunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jaina tampak sedih, dan jelas bahwa dia tidak akan pernah melupakan masa lalu yang menyedihkan. Namun, kasih sayang Luo Feng untuk Jaina sangat meningkat. Ada sangat sedikit orang kuat yang memiliki hati belas kasih untuk yang lemah. Luo Feng sendiri adalah orang seperti itu. Meskipun dia membunuh dengan tegas, dia tidak akan membunuh tanpa pandang bulu, dan dia tidak akan menggertak. Yang lemah. Giana, jangan khawatir, kita adalah orang yang sama. Luo Feng berkata dengan tegas. Oke, kesedihan di wajah Jaina memudar, berubah menjadi ketekunan. Cukup sudah dikatakan, saatnya berbisnis. Tidak peduli apakah kamu menang atau kalah dalam pertempuran ini, aku berteman denganmu, Dao He. Ya, kamu, Jaina, juga teman-temanku yang terpuji. Luo Feng berkata, ayo, kita bertarung. Pada saat ini, banyak sosok berbisik di aula Raja Dewa dari alam semesta kota suci, tetapi Dewa Raja Gaton memiliki ekspresi suram di wajahnya. Penghancuran benua Adoria persis seperti yang dia lakukan, dan banyak Raja Dewa lainnya juga mengetahui informasi ini, dan beberapa Raja Dewa cukup kritis terhadap apa yang dia lakukan kali ini. Hanya saja orang lain tidak tahu bahwa sesuatu terjadi di sana yang mengubah nasib Dewa Raja Gatonnya. Luo Feng berdiri di kehampaan, kekuatan sucinya meledak, dan pedang berwarna darah tiba-tiba muncul di tangannya. 6 pasang sayap emas di punggungnya sedikit meregang, dan pangkal sayap membentuk baju besi emas yang menutupi tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng menggunakan Wu Yu Wing dan baju besi perang yang terpasang sejak pertempuran pembangkit tenaga listrik. Ini juga karena lawannya adalah Jaina, yang juga merupakan salah satu dari 9 pembangkit tenaga listrik. Jaina itu mengenakan jubah lavender yang lembut, rambut emasnya sedikit berkibar, dan di tangannya memegang tongkat berharga yang terlihat seperti kaki ayam etis. Keduanya saling memandang sejenak, dan kemudian sosok Luo Feng bergerak lebih dulu. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng memimpin sejak pertempuran pembangkit tenaga listrik, menghadapi Jaina, yang pandai dalam serangan jarak jauh, dia tidak berani ceroboh. Di bawah restu Duan Mi, saya melihat cahaya keemasan dan bayangan datang dengan cahaya pisau berwarna darah, dan kecepatannya sangat cepat. Blood Kill, cahaya dan bayangan keemasan meraung, cahaya pisau berwarna darah memenuhi udara, dan itu akan memenggal tubuh Jaina dalam sebuah busur. Ledakan,
Bunga es yang sangat indah tiba-tiba mekar, mencapai diameter 10 juta kilometer dalam sekejap, dan hawa dingin yang menusuk tulang segera membekukan cahaya keemasan dan bayangan yang berasal dari ledakan itu. Hanya saja cahaya pisau berwarna darah tidak terpengaruh sama sekali, dan masih menebas ke arah target. Melihat sosok cantik itu akan ditelan oleh cahaya pisau berwarna darah. Wosh, sosok di bawah cahaya pisau menghilang seketika, dan muncul lagi, sudah puluhan juta kilometer jauhnya. Apa? Teleportasi. Luo Feng, yang tertutup es, terkejut. Struktur ruang pertempuran ini lebih stabil daripada benua asal, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa mustahil bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati yang abadi untuk berteleportasi. Tidak, ini bukan teleportasi, aku tidak merasakan fluktuasi spasial. Luo Feng segera menyangkal pikirannya. Pada saat ini, Jaina di kejauhan mengarahkan tangannya yang ramping memegang tongkat kaki ayam di udara, dan panah yang dibentuk oleh es ditembakkan, dan tombak es lainnya melekat pada panah es. Ini persis set combo membunuh Jaina. Kekuatan Frost Arrow dan Ice Lance sendiri tidak terlalu kuat, tapi jika mengenai lawan yang beku, bisa mengeluarkan kekuatan aslinya beberapa kali. Bahkan dengan tirani tubuh ilahi Luo Feng, dia tidak berani memblokir combo ini. Memotong, Luo Feng berteriak, dan kekuatan suci yang agung melonjak bahkan lebih keras, mematahkan belenggu di tubuhnya secara instan. Dinding darah, Luo Feng tidak punya waktu untuk menghindari panah es dan tombak es yang ditembakkan dengan cepat, jadi dia harus menggunakan gerakan pertahanan pisau peminum darahnya, dinding darah. Saya melihat pisau peminum darah menggambar lingkaran di depannya, dan perisai pelindung transparan berwarna darah yang terbuat dari Divine Power langsung terbentuk. Hampir pada saat yang sama ketika dinding darah terbentuk, panah es dan pistol es telah mengenai satu demi satu. Hei, itu adalah suara tabrakan yang hampir dapat diabaikan. Panah es dan senjata es telah menghilang, dan perisai berwarna darah juga berubah menjadi biru muda. Bahkan pisau peminum darah dan tubuh Dewa Luo Feng ditutupi dengan es biru muda dan udara dingin. Rusak, Divine Power Luo Feng terbakar lagi, menghilangkan embun beku di sekujur tubuhnya, dan perisai biru muda segera runtuh. Giana, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, kata Luo Feng, melihat sosok yang bergerak di kejauhan. Meskipun dia nyaris tidak melawan combo sebelumnya, dia masih mengalami sedikit kerusakan, dan hawa dingin yang menggigit bahkan membuat jiwanya bergetar. Tapi yang paling mengejutkannya adalah Jaina ini benar-benar bisa melakukan gerakan seperti teleportasi. Disinilah menjadi sedikit rumit. Namun, itu rumit, tetapi Luo Feng masih cukup percaya diri untuk mengalahkan Jaina. Tentu saja, tidak perlu terburu-buru melakukan trik ini, jadi dia akan berjuang selama beberapa putaran untuk mengetahui kekuatan 9 pembangkit tenaga listrik dari Eternal. Tuhan yang benar. Jaina cantik di kejauhan juga tersenyum, Kaohe, kamu juga sangat kuat. Pisaumu sangat cepat sehingga saya tidak bisa menghindarinya, jadi saya harus menggunakan trik melarikan diri, Flash. Kilatan ini adalah trik melarikan diri terkuat Jaina. Dapat disebut teleportasi jarak pendek. Perbedaan dari teleportasi adalah bahwa teleportasi dibentuk oleh fluktuasi partikel paling dasar yang membentuk ruang, kutub. Berkedip, di sisi lain, dicapai dengan menggunakan partikel atau elemen lain. Misalnya, baru saja Jaina pertama kali melepaskan cincin es, membentuk bunga es dengan diameter 10 juta kilometer, dan dia sendiri juga menggunakan elemen air yang tersebar untuk melakukan kilat. Dapat dikatakan bahwa pemahaman Jaina tentang dua hukum air dan api telah mencapai ekstrim, dan bahkan dirinya sendiri dapat diubah menjadi hukum air dan api sampai batas tertentu. Sungai Pisau, semua orang memanggilku kultivasi ganda es dan api. Bahkan, aku juga memiliki spesialisasi lain, yang aku sebut Arcane. Aku akan membiarkanmu melihatnya hari ini, kata Jaina. Arcane, Luo Feng terkejut. Sepertinya Jaina tidak melakukan yang terbaik di pertempuran sebelumnya. Cermin gambar, sebuah suara lembut terdengar. Apa? Luo Feng tertegun untuk beberapa saat. Saya melihat 99 Jaina tiba-tiba muncul di depan saya, setiap sosok sangat bergerak, dan setiap napas luar biasa kuat. Ribuan klon. Luo Feng ingat trik unik dari binatang buas dunia. Dia dan Morosa telah belajar selama bertahun-tahun, dan dia secara alami sangat akrab dengan trik ini. Tidak, aura masing-masing avatar akan melemah, dan sekarang aura 99 avatar sekuat sebelumnya. Ini pasti hanya satu avatar, dan 98 lainnya adalah trik buta.
Luo Feng seketika melihat ambang pintu. Tapi yang mana dewanya? Inilah inti pertanyaannya. Rudal misterius. Bagaimana mungkin Luo Feng diizinkan untuk berpikir? 99 sosok cantik itu semuanya adalah jari yang ramping, dan peluru energi aneh yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Luo Feng. Luo Feng tidak mengelak, dia merasa bahwa kekuatan rudal misterius ini jauh lebih sedikit daripada Frost Arrow sebelumnya. Puff-puff, banyak peluru langsung mengenai tubuh Dewa Luo Feng. Tentu saja, Luo Feng kehilangan sekitar 1% dari tubuh ilahinya dalam sekejap, tetapi dia juga langsung mengkonfirmasi pikirannya sebelumnya. Dari 99 Jaina di depanku, hanya satu yang dewa, dan yang lainnya hanya penutup mata tanpa kekuatan ofensif. Itu dia, poin, teriak Luo Feng. 99 klon muncul di depan Luo Feng dalam sekejap, tetapi aura klon ini jauh lebih lemah daripada yang asli, dan hampir setiap dari mereka adalah kekuatan tempur puncak dari True God Void. Ini adalah langkah yang Luo Feng pelajari dari mempelajari binatang dunia selama bertahun-tahun, dan itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk dengan tubuh dewa yang sempurna seperti Luo Feng dan binatang dunia. Membunuh. 99 Luo Feng berteriak marah pada saat yang sama, dan menebas ke 99 sosok Jaina dengan pedang darah, sementara yang tersisa, Dewa Luo Feng, berdiri diam. Knife. Sudut salah satu mulut Jaina sedikit terangkat. Badai api. Di ruang kosong, hulala, dinding api selebar miliaran kilometer tiba-tiba muncul, dan dinding api menelan Luo Feng dan tiruannya seperti tsunami. 99 jalan avatar Luo Feng langsung dibakar menjadi abu. Api yang tak tertandingi ini adalah sumber hukum api, dan kekuatannya begitu menakjubkan sehingga bahkan Dewa Luo Feng terluka lagi. Sejauh ini, tubuh ilahi Luo Feng yang sangat besar telah kehilangan lebih dari 5%. Namun, Luo Feng tidak panik. Meskipun semua klon dihancurkan, dia tidak bisa lagi menghancurkan semua bayangan cermin Jaina, tetapi pada saat Jaina bergerak, dia telah mengunci dewa lawan. Ini juga alasan mengapa dewa tidak bergerak ketika dia menyerang dengan tiruannya, dan hanya kemampuannya yang tak terlihat yang bisa merasakan sedikit perubahan kekuatan suci ketika tubuh asli lawannya bergerak. Selama kamu mengalahkan dewanya, kamu bisa memenangkan pertempuran. Luo Feng sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak ke arah Dewa Jaina. Api mengerikan belum sepenuhnya memudar, dan Dewa Jaina tampaknya telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan suci karena gerakan ini, dan masih dalam waktu singkat setelah pindah. Di mata biru Jaina yang indah, cahaya pisau berwarna darah menyala, dan itu sudah dekat dalam sekejap. Dia tidak bisa menghindari gerakan ini. Gerakan unik, Blink, miliknya akan membutuhkan waktu untuk digunakan setiap kali dia menggunakannya, dan dia saat ini dalam tahap cooldown. Luo Feng dalam cahaya pisau berwarna darah juga menebak ini. Dia tahu bahwa Jaina tidak bisa benar-benar berteleportasi. Lampu kilat itu hanya gerakan khusus, dan gerakan ini tidak bisa digunakan tanpa batasan. Sudah berakhir, sebuah pikiran melintas di benak Luo Feng. Langkah ini dibuat olehnya dengan seluruh kekuatannya. Jika Jaina terbunuh, dia pasti akan mati. Dia tidak ingin membunuh Jaina, tetapi dia tidak bisa berbelas kasih dalam situasi saat ini. Mata Jaina menjadi lebih biru. Ledakan. Cahaya pisau berwarna darah menebas sebongkah es biru. Kemudian, cahaya pisau berwarna darah dan sosok emas terkena es biru dan terbang menjauh. Apa? Luo Feng, yang terbang terbalik, sangat gemetar. Dengan pisau tadi, dia telah melakukan yang terbaik. Bahkan armor pertempuran puncak dari dewa sejati abadi dapat dihancurkan. Penghalang es. Jaina di es biru berkata dengan lembut. Kemudian es itu memudar, dan sosok cantik itu muncul kembali dalam kehampaan. Wajah Jaina menjadi lebih dan lebih bermartabat. Kekuatan sungai pisau ini memang di luar dugaannya. Dia tidak tahu mengapa pihak lain dapat menemukan dewanya, dan dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan pisau yang dia blokir dengan penghalang es tadi. Penghalang es ini adalah kartu truf penyelamat hidupnya yang terakhir. Dia perlu mengumpulkan hampir 10.000 era energi hukum air untuk melemparkannya sekali, dan dia awalnya berencana untuk menggunakannya melawan pemain terkuat tahun ini, Charotel. Aku tidak menyangka akan menggunakan penghalang es dalam pertempuran ini. Mata indah itu berkilat. Di kejauhan, Luo Feng masih shock. Dia tidak bisa membayangkan bahwa lawan dari peringkat yang sama dapat secara paksa memblokir pukulan kekuatan penuhnya. Tapi itu adalah bagian dari kekuatan besar yang bisa disebut orang suci.
Luo Feng panik, dan ketika dia menatap mata Jaina yang bergerak, perasaan khusus dan aneh bercampur dalam jiwanya. Dia merasa bahwa dia sedang berdiri di lapangan hijau yang luas, dan sekelompok domba yang santai sedang makan rumput lembut di bawah langit biru dan awan putih. Dan dia sendiri adalah anggota kawanan. Tidak, itu ilusi. Kehendak Luo Feng begitu kuat, dia segera mengetahui bahwa dia diserang oleh ilusi, dan segera memusatkan perhatiannya dan mulai menghancurkannya. Hanya dalam sekejap, Luo Feng menyingkirkan gangguan ilusi, dan ketika dia memusatkan pikirannya lagi, dia menemukan bahwa 98 bayangan cermin yang asli telah lama menghilang, dan hanya tubuh asli Jaina yang tersisa dalam kehampaan. Pertarungan yang bagus. Merasa kasihan. Jaina yang cantik menghela nafas pelan. Kemudian wastafel, oh tidak, bola api seukuran supernova menabrak wajah Luo Feng. Ledakan menyala. Jurus pamungkas Jaina sangat kuat, dan sama sekali tidak ada kemungkinan ditentang oleh orang kuat di bawah orang suci. Jurus ini hanya memiliki satu kelemahan, butuh beberapa waktu untuk mengumpulkan kekuatan sebelum meluncurkan jurus, meskipun hanya dalam waktu yang sangat singkat, itu sudah merupakan kerugian yang fatal ketika seorang master digunakan untuk melakukan gerakan. Jadi Jaina pertama kali menyerang dengan ilusi, dan dalam waktu singkat ketika Luo Feng terpengaruh oleh ilusi, menyelesaikan pembacaan Pyroblast. Ledakan menyala. Nyala api yang sangat besar itu bergegas menuju wajah Luo Feng. Luo Feng, yang baru saja lepas dari ilusi, segera merasakan kekuatan ledakan berapi-api ini, bahkan dengan tubuh dewanya yang tak terbatas, jika dia terkena langsung, dia hanya akan bisa mati. Pastikan untuk menghindarinya. Luo Feng meraung di dalam hatinya, sayapnya terbentang di belakang punggungnya, mencoba menghindar. Apa yang terjadi? Luo Feng menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak lagi, dan bahkan rantai es yang kecil namun sangat kuat muncul di tubuhnya. Ketika dia menyerang penghalang es Jaina, dia diserang oleh udara dingin pihak lain. Deep Freeze, ini adalah trik menahan diri dari Jaina. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng tidak bisa mengelak, dan dia tidak memiliki teknik penghindaran teleportasi yang mirip dengan Blink. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, hanya ada blok keras. Wajah Luo Feng penuh dengan tekad, dia tidak akan keberatan. Sungai pisau, jatuh. Jaina yang cantik menghela nafas pelan, dia juga tidak ingin membunuh Luo Feng, tapi dia juga tidak punya pilihan. Dia sangat percaya bahwa Luo Feng hanya memiliki satu cara untuk jatuh di bawah serangan frontal dari ledakan yang menyala-nyala ini. Boom! Ledakan api itu mengenai sasaran. Api besar meledak, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Seluruh medan perang seperti skenario penghancuran dunia, setiap inci ruang bergetar, dan semua kerikil dalam miliaran kilometer menguap dan musnah. Ada turbulensi energi tirani di mana-mana. Jaina berdiri dalam aliran energi yang mengamuk. Mata birunya yang indah penuh dengan kengerian. Bagaimana ini mungkin? Pusat ledakan, ruang di mana Luo Feng awalnya berada, menunjukkan sepasang sayap besar yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sepasang sayap tertutup rapat, seperti seorang ibu yang merentangkan lengannya untuk melindungi bayi di lengannya, melindungi tuannya di tengah. Tiba-tiba, sayap menyebar tiba-tiba, dan turbulensi di sekitarnya menghilang seperti angin dan awan. Pria tampan berambut hitam itu menyeka darah dari sudut mulutnya, tersenyum dan menatap sosok cantik di kejauhan. 6 sayap dalam 1. Ini adalah hasil akhir dari penelitian Luo Feng tentang membunuh Wu Yuyi dalam 3 reinkarnasi terakhir, dan ini juga merupakan kekuatan terbesar yang dapat diberikan oleh Chaos Golden Wing tanpa adanya komponen tingkat Raja Dewa. Itu bisa disebut harta tak terkalahkan dari Tuhan sejati yang abadi. Meski begitu, tubuh ilahi Luo Feng telah kehilangan hampir 30%, yang tidak terduga untuk Luo Feng, yang memiliki gen yang sempurna dan bisa disebut tubuh ilahi yang tak terbatas. Dia juga mengakui kekuatan pembangkit tenaga listrik dalam pertempuran melawan 9 pria paling kuat ini. Giana, kekuatanmu di luar dugaanku. Luo Feng berkata dengan keras. Namun, itulah akhirnya. Tiba-tiba, berpusat pada sayap emas di belakang Luo Feng, aliran udara kacau menyebar dengan kecepatan yang mencapai batas atas, langsung mencakup kisaran ratusan miliar kilometer termasuk Jaina. Satu pemikiran tentang alam semesta. Kekuatan alam semesta mini yang terbentuk kali ini jauh dari sebanding dengan 2 yang digunakan Luo Feng ketika dia pertama kali memasuki benua asal. Ini hampir 3 reinkarnasi. Setelah Luo Feng mengembangkan teknik membunuh Wu Yuyi dan 6 sayap menjadi 1,
dia sangat memperkuat kekuatan alam semesta One Dot aslinya, belum lagi Luo Feng sengaja sangat mengurangi ukuran alam semesta mikro, membuatnya lebih kuat. Jaina di arus udara kacau sekitar 300 juta kilometer jauhnya dari Luo Feng, wajahnya tidak lagi ngeri, tapi lebih tenang. Merasakan pengekangan besar yang diberikan alam semesta mini ini padanya, Jaina tersenyum kecut. Kartu trufnya telah habis, dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Bahkan jika dia dapat menggunakan berbagai cara untuk bertahan untuk sementara waktu, dia akan kalah cepat atau lambat. Luo Feng, yang berada di aliran udara yang kacau, tidak melakukan apa-apa, hanya mengendalikan kekuatan seluruh mikrokosmos untuk mengikat Jaina. Bahkan mengandalkan alam semesta mini ini, Luo Feng harus bekerja keras untuk mengalahkan Jaina, dan dia menunggu Jaina untuk mengakui kekalahan. Bahkan, jika Luo Feng tidak menyadari bahwa 6 sayap itu satu, atau Luo Feng tidak mengandalkan Wu Yuyi untuk membunuh Wu Yuyi, Luo Feng mungkin akan kalah dalam pertempuran ini. Saya akui, Anda menang. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Jaina. Kaohe, hati-hati dengan Dewa Raja Gaton, ini adalah nasihat terakhirku. Sebuah suara lembut bergema di telinga Luo Feng. Kenapa? Luo Feng menatap Jaina dengan curiga. Di alam semesta mini ini, percakapan antara keduanya tidak akan diketahui oleh dunia luar. Jaina menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Luo Feng tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan segera menghapus mikrokosmos, dan ruang kembali ke penampilan aslinya. Kemudian Jaina secara sukarela mengakui kekalahan, dan Luo Feng dinilai sebagai pemenang pertempuran. Hasil dari pertempuran ini melampaui harapan banyak orang. Kuil Raja Dewa di alam semesta virtual kota suci Gaton sangat hidup saat ini. Setelah alam semesta mini terbentuk, mereka tidak bisa lagi melihat situasi internal melalui siaran bola kristal, tetapi setelah alam semesta miniatur surut, Jaina mengakui kekalahan, dan jelas bahwa Luo Feng adalah pemenang permainan. Dewa Raja Tas, yang membuka desa, mendapat untung besar lagi kali ini, dan total surplus lebih dari 220.000 membuatnya tertawa terbahak-bahak. Raja-raja dewa lainnya telah kalah dan menang, dan kebanyakan dari mereka meratapi bahwa kekuatan sungai pisau ini di luar dugaan mereka. Sosok biru muda Blizzard God sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Itu, sayap emas kekacauan. Tiba-tiba seorang Raja Dewa berkepala ular berkata, "Ya, itu memang sayap emas kekacauan. Anda Raja Ilahi juga setuju." "Apa itu sayap emas kekacauan?" Lebih banyak Raja Dewa bertanya dengan bingung. "Itu adalah harta dari kerajaan Wu yang dulu makmur di anak benua timur, sebelum kerajaan Tianmu bangkit," kata Raja Dewa berkepala ular. "Itu benar, sebelum kerajaan Wu dihancurkan oleh Raja Dewa Kayu Ungu, sayap emas kekacauan adalah konfigurasi standar dari Dewa Sejati Abadi yang menjadi miliknya. Semakin kuat kekuatan pengguna, semakin kuat kekuatan yang dapat diberikannya. Saya memperkirakan bahwa dengan sayap emas yang kacau ini, galaksi ini dapat disebut keberadaan Dewa Sejati Abadi yang tak terkalahkan, dan bahkan hampir tidak dapat bertarung melawan pembangkit tenaga listrik yang disebut dasar suci." Raja Dewa lain yang tubuhnya seperti nyala api berkata, "Bisakah kamu melawan Seng Seng dengan enggan?" Banyak Raja Dewa tertarik dengan sayap emas kekacauan ini. Namun, pengembalian yang kuat ke yang kuat, terus terang, itu hanya harta mekanis, dan bantuan yang kuat di atas Sein simetri sangat kecil. Kemudian kerajaan Wu akhirnya dihancurkan oleh Dewa Kayu Ungu. Raja, dan kemudian sayap emas kekacauan tidak pernah muncul lagi. Raja Dewa melanjutkan, "Sekarang galaksi ini memiliki sayap emas yang kacau, dan dikabarkan bahwa dia adalah murid Raja Dewa Kayu Ungu. Mungkinkah Raja Dewa Kayu Ungu memberinya sayap emas kekacauan yang diambil dari negara bagian Wu?" Raja berkata, "Ya, Gadon, kamu bisa bertanya kepada Dewan tertinggi asal-usul sebenarnya dari galaksi ini." Ya, lebih baik untuk mengklarifikasi masalah ini. Raja Dewa yang terkenal banyak bicara lagi. "Siapa yang berani mempertanyakan pertemuan tinjauan tertinggi?" Suara Dewa Raja Gaton mengandung kemarahan. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Segera, Raja Dewa itu berhenti berbicara, dan mereka tidak perlu menyinggung Raja Dewa Gaton. "Namun, saya punya saran. Mengingat putaran pembangkit tenaga listrik ini dimulai, para kontestan semuanya sangat kuat, dan banyak dari pemenang telah mengalami kerusakan serius pada tubuh dewa mereka. Saya menyarankan untuk mengatur interval antara setiap putaran pada 100 tahun.
Dewa Raja Dun melanjutkan. Ya, waktu yang dibatasi oleh agama ilahi leluhur sudah cukup. Ya, pemenangnya harus punya cukup waktu untuk istirahat. Banyak Raja Dewa setuju, dan usul itu disetujui. Dewa Badai Salju di sudut telah merenung, hanya dia yang mengerti bahwa sepasang sayap emas kekacauan di tubuh Luo Feng bukanlah harta mekanis yang biasanya dipasang, tetapi sepasang Raja Dewa asli yang digunakan oleh Raja Dewa Wu sendiri. Harta karun level, tetapi belum lengkap. Tapi dia tidak mengatakannya. Dia punya ide sendiri. Ketika waktunya tepat, dia ingin melihat galaksi ini secara langsung. Di sisi lain, Raja Dewa Simo di sudut lain Istana Dewa, dengan wajah acuh tak acuh dan wajah tanpa ekspresi, telah memutuskan bahwa jika Bima Sakti tidak dihilangkan dalam 1 hari, itu akan menjadi bencana bagi negara pangan. Lebih dari 200 tahun telah berlalu sejak Luo Feng mengalahkan Jaina. Dia dengan mudah mengalahkan 2 pemain biasa-biasa saja di ronde ke-7 dan ke-8. Dengan kurang dari 400 orang, ke-9 master kecuali Jaina maju. Di antara sekelompok kecil teman Luo Feng, kecuali dia dan Dahel, mereka semua telah dieliminasi, dan beberapa telah jatuh, termasuk wanita penjara hitam menggoda Tian Mei. Namun, Tian Mei dibangkitkan segera setelah jatuh, dan sepertinya ada banyak kekuatan di belakangnya. Di alun-alun terbuka hari ini, meskipun ada banyak pemain kuat yang telah lama tersingkir, mereka masih tetap menonton pertandingan, tetapi jauh lebih sepi dibandingkan dengan ratusan ribu pemain kuat yang berkumpul di awal permainan. Dia, Dahel, Tian Mei, Paul, dan Baki ditinggalkan di meja bundar di sudut Luo Feng. Pada saat ini, Tian Mei dengan marah mengomel tentang bagaimana lawan yang membunuhnya di babak sebelumnya adalah biadab, dan dia kejam terhadap kecantikan yang menawan dan menawan. Tapi semangat Luo Feng terutama terkonsentrasi di aula pertemuan sistem virtual Shen Yuzong. Selama 200 tahun terakhir, pertempuran antara tingkat dewa sejati dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang kosong juga telah berlangsung. Yang pertama adalah pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati. Luo Feng mendapat kabar bahwa tim dewa sejati milik Sekte Senyu telah dimusnahkan, dan tidak ada satupun dari lebih dari 30 orang yang tersisa. Inilah yang diharapkan Luo Feng. Bagaimanapun, hanya ada satu pemenang dalam pertempuran 1,5 miliar orang. Namun, dia masih merasa menghela nafas. Meskipun mereka semua akan dibangkitkan di masa depan, pengalaman terbunuh tidak akan pernah ada. Bagus. Yang kedua adalah pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati Void. Pertempuran 1 lawan 1 setiap 50 tahun telah melalui 5 putaran dan telah memasuki tahap yang sangat panas. Seperti pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati abadi, sekelompok orang kuat pemain telah muncul seorang pria yang kuat dari ketenaran. Kapak besar ada di jajarannya. Dewa sejati kapak raksasa mengandalkan warisan dari metode kapak tingkat suci yang diperoleh, serta kapak harta karun tertinggi dari dewa kekosongan sejati, dan bertarung habis-habisan dalam 5 ronde pertama pertempuran, menonjol, dan memotong prestise kapak yang tak terkalahkan. Chaos True God juga melewati 5 ronde pertama pertempuran 1 lawan 1, tetapi reputasinya jauh lebih rendah daripada kapak raksasa, dan beberapa permainan hanya sulit untuk dimenangkan. Dan mereka adalah teman baik, tetapi mereka akan berhadapan di ronde ke-6. Luo Feng terkejut dan senang. Dia sangat gembira mengetahui bahwa mereka berdua melewati babak kelima, yang benar-benar terpuji. Yang mengejutkan adalah dia menghormati 2 senior dan guru, tetapi dia akan berhadapan di babak ke-6. Namun, kedua belah pihak tampak sangat bahagia, dan bahkan memiliki semangat juang yang tinggi. Dan pembangkit tenaga listrik tingkat Void True God lainnya, kakak tertua Luo Feng, Huan Xin True God Hong, tersingkir di awal babak kedua duel. Ini bukan yang diharapkan Luo Feng, bagaimanapun juga, Hong hanyalah kekuatan tempur puncak Dewa Kekosongan, dibandingkan dengan kapak dan kekacauan raksasa batas Dewa Kekosongan, masih jauh lebih buruk, tidak buruk untuk bisa melewatinya, sekitar. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa lawan yang dikalahkan Hong di babak pertama sebenarnya dikenal sebagai pemain unggulan, dan dianggap sebagai yang terkuat dalam kekuatan spiritual dan serangan ilusi di antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati Void saat ini, pemakan jiwa. Zesi Hun Nai Si Yi Tuo Lei Si Yuruan Ni Yi Ban De Ki Yi Seng Wu, Mei Yuren He Lei Si Yu Shou Jiao Chu Su Zi Lei De Ki Guan, Ke Hun Sen Bian Bu Wu Su Da De Xiao Xiao De Yan Jing, Yi Yan Wang Ku Ling Ren Mao Gu Song Ran. RZ Wu Su Yan Jing Bian Si Ta Du Wu Ki,
Kefacu Ling Hun Gong Ji, Ye Ke Ling Dui Sou Xian Ru Huan Jing, Erta Zui Li Hai De Sa Zhao, Bian Si Ketun Si Dui Fang De Ling Hun, Ze Ye Si Hun De Ming De Yu Lai. Chizan Qian Wai Jie Yi Zi Ren Wei Ze Ming Bu Jian Jing Chuan De Huan Sin Zen Sen Yi Ding Hui Ming Sang Si Hun Zi So, Obu, Si Hun Zian, Sen Zi Dang Hong Ki Sen Fei Wang Zan Do Kong Jian Si, Zong Ren Do Si Tu Lai Lian Min De Mu Guang. Ran Er Bisai De Guo Cheng Ke Ling Su Yu Ren Ren Yi Wai, Si Hun De Zong Ling Hun Gong Ji Jing Sen Huan Su Zai Mian Dui Hong De Si Ho, Kuan Bu Si Ku Le Xiao Yong. Er Si Hun De Gong Ji So Duan Jin Jin Yi Sang Liang Zong, Bing Mei Yu Siti Gong Ji, Zui Ho De Jie Guo Ziran Bu Yan Er Yu, Ze Yang De Jie Guo Ling Su Yu Ren Do Zen Jing Le, TBSI Nasi Yu Kuan Guan Sai De Sen Wang Cheng Seng Men, Yong Hang Zen Sen Ji Dui Zan Zi Yu Sen Wang Yu Kuan Guan Sai, Su Kong Zen Sen Ji Dui Zan Cheng Seng Ye Ke Guan Sai. Tamen Fen Ren Wei Yan Kian Zege Huan Sin Zen Sen Hong, Nai Si Ben Ji E Su Kong Zen Sen Ji Kiang Ze Zan Zong, Yi Zi Li Zui Wei Kiang Da Ze Zi. Ran Erling Ren Da Dai Yan Jing De Si, Ze Hong Zai Di Erlun Jiu Su Ge Le Yi Ming Si Li Fei Chang Putong De Kiang Ze, Bing Kie Chong Tu Dao Wei Do Si Be Diao Da, Hao Zai Zui Ho Mei Yu Yun Luo. Ze Huan Sin Zen Sen, Ye Jiu Yi Zi Ni Tian Bale, Yi Ming Guan Sai Sen Wang Ze Yang Ping Jia Dao, dan Si Li Rong Yi Pei Yang, Yi Zi Li Ke Si Fei Chang Nan Pei Yang De, Jin Ping Ze Dian, Hong Jiu Yu Le Ru Suan Zu Sen Jiao Su Kong Zen Sen Ji Wai Wei Cheng Yuan De Si Ge. Le Jie Wan Ze Si E Sin Si Ho, Luo Feng Ye Bu Jin Wei Ju Fu, Hun Dun, Hong Deng Gandao Gao Sing, Tamen Do Sinan De Yi Jian De Tian Kai, Zi Si Ji Yu Buru Zi Ji Er Yi, Xian Zai Sui Ran Bei Ta Luo Feng De Guang Mang Su Yan Ye, Zong Yu Yi Tian Ye Hui Yang Ming Ki Yuan Dalu. Zi Yao Sineng Zeng Kiang Ren Lei De Zeng Ti Si Li, Bu Guan Si Sei Kiang Da, Luo Feng Do Le Yu Jian Dao, Dao He, Xiang Sane, Yi Pang De Tian Mei Kan Dao Luo Feng Ruo Yu Su Si De Yang Zi, Bu Jin Wen Dao. Kending Si Xiang Mei Nu Le, Ni Kiao Ta, Xiao De Kou Sui Do Kuai Liu Xia Lai Le, Zhang Yu Ban De Bao Luo Da Xiao Dao, Wo Shou Dao Xiao Si, Wo De Liang Ge Peng Yu Do Jin Le Su Kong Zen Sen Ji Kiang Ze Zan Di Liu Lun Le, Wo Zi Si Gan Dao Gao Sing Er Yi, Luo Feng Wei Xiao Hui Da. Jin Le Di Liu Lun Le, Suan Si Burong Yi Le, Da Er Ye Kai Kou Suo Dao. Terakhir kali saya berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati Void, saya tersingkir di babak kelima. Sejauh yang saya tahu, dalam setiap pertempuran pembangkit tenaga listrik dari Sekte Dewa Leluhur, sekitar 2000 jenius tingkat Dewa Sejati Void akan menjadi dipilih untuk anggota inti atau anggota periferal. Teman-temanmu sangat berharap. 2000, Luo Feng berpikir dalam hati, hanya ada lebih dari 100.000 orang yang bisa memasuki pertempuran 1 lawan 1 dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati Void. Setelah 5 putaran, ada lebih dari 3.000 orang yang tersisa. Ada sungguh harapan yang besar. Bagaimana dengan tingkat Dewa Sejati kita yang abadi? Tian Mei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sekitar 200 orang, jawab Dahel. 200 orang. Orang-orang lainnya terkejut. Masih ada lebih dari 400 orang yang tersisa. Mereka yang bisa masuk ke babak ke-9 mungkin tidak terpilih. Sepertinya kita yang tersingkir lebih awal tidak memiliki peluang sama sekali, kata sosok api baki. Itu belum tentu terjadi. Dewa leluhur mengajarkan bakat, tidak semua peringkat, tetapi juga kekuatanmu dalam pertempuran. Sama seperti Jaina itu, meskipun dia kalah dari Dao He dalam beberapa ronde pertama, dia telah menunjukkan sebelumnya. Kekuatannya pasti akan dipilih ke lapisan inti. Dahel menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar, agar kami tidak mengubur seorang jenius yang berbakat tetapi tidak beruntung seperti kami. Kamu benar, Tian Mei. Gurita Paul tersenyum. Hanya kamu, keluar. Tian Mei memelototinya dengan marah. Menurut saya, satu-satunya di grup kami yang dapat dipilih adalah Dahel dan Dao He, kata sosok api baki. Dahel, kamu tahu banyak. Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang itu? Luo Feng berkata kepada Dahel. Saya memiliki peluang kecil, saya hanya tahu beberapa cerita orang dalam. Dahel tersenyum kecil, jelas tidak mau menjelaskan secara mendalam. Melihat dia berkata begitu, Luo Feng berhenti bertanya. Pada saat ini, suara wanita lembut terdengar di alun-alun terbuka. Semua peserta pertempuran powerhouse tingkat Dewa Sejati Abadi,
harap dicatat bahwa meja pertempuran untuk ronde ke-9 telah ditarik oleh sistem virtual. Harap ingat waktu pertempuran, waktu, dan nomor ruang pertempuran Anda, dan jangan lewatkan dia. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka segera melihat ke meja pertempuran di langit. Meja pertempuran ini, yang awalnya terdaftar dengan lebih dari 200.000 nomor seri, sekarang hanya menunjukkan nomor seri lebih dari 400 orang, tetapi ukuran setiap nomor seri telah meningkat 100 kali lipat. 122.704 versus 000001. Tian Mei yang bermata tajam menemukan nomor seri Luo Feng. Apa? Sungai Pisau vs. Carotel. Dahel di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Nomor seri dari 9 master ini telah lama diketahui, dan 000001 adalah Carotel yang tak terkalahkan dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik dewa sejati abadi di dunia ini. Ini benar-benar pertanda. Luo Feng tersenyum pahit. Sejak dia bertarung melawan Jaina lebih dari 200 tahun yang lalu, dia kehilangan sekitar 30% dari Divine Body-nya, meskipun lawan di 2 ronde pertama lebih lemah dan tidak mengkonsumsi banyak. Kekalahan pertarungan pertama Jaina belum sepenuhnya pulih. Luo Feng juga menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak harta pemulihan di kota suci, tetapi tubuh ilahinya terlalu besar, dan energi harta itu membutuhkan waktu untuk diserap. Jika butuh 2 atau 300 tahun lagi, mungkin Luo Feng akan dapat sepenuhnya pulih, tetapi sekarang dia jauh dari kondisi puncaknya. Semuanya, saya mengambil langkah maju. Masih ada 20 tahun lagi. Saya harus memikirkan bagaimana menghadapi Carotel ini. Meskipun saya tidak punya banyak waktu, saya harus berpelukan. Luo Feng bangkit dan berkata kepada orang banyak. Knife River, pergi, meskipun aku tahu kamu tidak bisa menang, tetapi jangan kalah terlalu parah. Gurita Paul sedikit bersorak. Kaohe, ayolah, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Sosok api baki berkata, dia dikalahkan oleh Luo Feng, dan tentu saja mengagumi Luo Feng. Ya, Daohe, mungkin itu bisa membalikkan Carotel. Tian Mei yang menawan juga berkata, Kaohe, kemarilah sebelum permainan dimulai, aku punya beberapa saran untukmu. Dahel, yang jarang terlihat serius, berkata, Oh, Dahel, apa pendapatmu, tidak bisakah kamu mengatakannya sekarang? Luo Feng sedikit bingung. Ini tentang Carotel. Hei, aku akan memberitahumu sebelum pertandingan. Sebenarnya, aku punya beberapa persahabatan dengannya, jadi aku tidak bisa terlalu mendukung. Dahel sedikit malu. Sapi, wortel ini sangat misterius. Tidak ada yang pernah melihatnya di alun-alun, dan tidak ada yang tahu detailnya. Kamu benar-benar memiliki hubungan dengannya. Teriak Paul. Terima kasih Dahel, aku pasti akan datang. Luo Feng tersenyum, Dahel ini benar-benar punya cara. Dia tidak yakin akan memenangkan wortel, dan sekarang tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bisa mendapatkan beberapa informasi tentang lawannya. Alam juga baik. Bagaimanapun, Luo Feng berubah menjadi cahaya putih dan terbang, dia harus memanfaatkan sisa 20 tahun dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.